Itu laki-laki. Tapi dia dibesarkan oleh ibunya sebagai seorang gadis. Tidak hanya setiap hari sebelum pergi keluar. Akan membungkus dadaku dengan tangannya sendiri. Dan itu diperintahkan dengan tegas bahwa aku hanya memiliki rambut panjang. Sebaliknya, adik laki-laki itu tinggi dan kuat. Ini adalah kebanggaan yang selalu dibanggakan ibuku. Aku melihat diriku di cermin dengan pinggang kecil. Aku sangat iri dengan tubuh kakakku yang kuat dan kuat. Tapi tidak menyangka. Kakakku benar-benar mengintipku di luar kamar mandi saat ini. Dia melihat kulitku seperti salju. Dipromosikan ke jenis pengakuan yang berbeda. Pada malam hari, kakakku dengan rakus memeluk selimut. Berguling di tempat tidur. Dan aku keluar dari kamar mandi dan pergi ke kamar ibuku. Mengatakan sesuatu yang aneh tentang tubuhnya hari ini. Ketika aku berlari 1 kilometer di kelas olahraga hari ini. Di tengah jalan, tiba-tiba aku merasakan sakit perut yang tajam. Dokter wanita memeriksa orang tuaku. Aku menekan beberapa tempat. Dalam pertanyaan lebih lanjut. Dokter wanita itu memperhatikan beberapa manifestasi halusku. Samar-samar dia mengungkapkan. Mungkin ketidaknyamanan yang disebabkan oleh periode menstruasi. Telingaku berdenging. Aku tidak mendengarmu dengan jelas. Linglung dan hanya mendengar. Olahraga berat memang dapat menimbulkan ketidaknyamanan. Dan sekarang ibuku, seorang dokter. Rasa sakit dan kebingungan tertulis di seluruh wajahnya. Sang ibu dengan lembut menekan orang tuaku. Dengan lembut mengajukan beberapa pertanyaan. Lalu ada kilatan di matanya. Ia berkata lembut, Jingmu, kau tak perlu khawatir berlebihan. Ini normal. Minumlah air hangat dan hangatkan. Malam harinya, aku bermimpi. Mimpi didorong masuk ke ruang operasi. Lampu di dalamnya redup luar biasa. Bau desinfektan meresap ke sekeliling. Aku merasakan gelombang panik dan gelisah. Dalam mimpiku, aku mendengar ibuku berkata lagi hari itu. Untuk membesarkanku sebagai gadis. Candaan menikah nanti. Tiba-tiba aku seperti melihat kakakku sendiri. Dengan cemas berdiri di luar pintu ruang operasi. Sang ibu ada di ruang operasi. Observatorium. Ekspektasi tertulis di seluruh wajahnya. Seolah aku tahu setengah dari segalanya. Ketika aku terbangun dari mimpiku. Cermin benda langit agak putih. Meskipun rumahnya tak jauh dari sekolah. Tapi kau harus memecah jalan untuk sampai ke sana. Aku merasa sedikit kesepian memperhatikan murid-murid. Dan alasan paling mendasar adalah menumbuhkan rambutmu sendiri. Apa menurutmu Sujingmu mirip bocah? Sulit mengatakan jika dia mesum. Sulit mengatakan. Aku akan mendengarkan beberapa argumen. Aku ingat pernah menyelinap ke tukang cukur sendirian. Meminta tukang cukur memotong rambutku. Dia kemudian dilihat oleh ibunya. Aku tak menyangka ibuku akan marah atau bahkan sedih. Aku tak berani potong rambut lagi. Kelas membaca pagi berakhir. Teman sekelasku di meja depan. Keluar bersama teman sekamarmu dan mengobrol di lorong luar. Seorang teman sekelas laki-laki bernama Zhang Laosan berbicara lebih dulu. Bisakah kamu tahan dengan itu? Saya mendengarkan suaranya setiap hari. Siapa yang tahan? Saya tidak menyadarinya pada awalnya. Di belakang kami ada seorang anak laki-laki. Saya mendengar suara lembut di kelas membaca pagi. Saya pikir itu adalah teman sekelas perempuan. Setelah membaca di pagi hari, saya menantikan masa lalu untuk memulai percakapan. Dan coba tebak. Orang bilang itu sulit bagiku, Bung. Dalam sekejap hatiku hancur. Li Ishi bertepuk tangan dan kamu bilang padaku. Dia tidak terlihat seperti laki-laki. Masih memiliki rambut panjang. Suaranya juga perempuan. Dan kamu bilang itu laki-laki. Li Ishi mengerutkan wajahnya dan berkata tanpa berkata-kata. Suaraku tak sedalam suara anak laki-laki normal. Tebal dan lembut serta renyah seperti anak perempuan. Kecuali kelas membaca pagi. Tapi untungnya tak semua orang di kelas tak menyukaiku. Masih ada satu orang yang mau berkomunikasi denganku. Shen Haolan, yang merupakan teman sekamarku. Pada awalnya, kupikir guru melakukan kesalahan. Bagaimana aku bisa menugaskan diriku teman semeja perempuan? Jadi dia pergi ke guru untuk punya teori. Ternyata Sujingmu adalah seorang pria. Lalu dia lega. Shen Haolan juga sangat penasaran. Bagaimana dia bisa lebih seperti seorang gadis daripada seorang gadis? Dia tidak menolakku sebanyak teman-teman sekelasnya. Sebaliknya, dia merasa kasihan padaku. Shen Haolan adalah penyendiri di kelas. Tidak mau berteman. Jadi dia tahu perasaan sendirian. Salah satunya adalah keengganan untuk berteman. Salah satunya adalah dikucilkan dan tidak bisa berteman. Mungkin ini adalah salah satu dari sedikit ikatan yang kita miliki. Sekolah semakin dekat. Guru Lin bertepuk tangan di podium. Itu menarik perhatian orang. Sekolah akan mengadakan rapat beberapa hari lagi. Disebut rapat implementasi 100 hari. Kali ini akan ada 2 perwakilan. Memimpin Anda melalui eksperimen. Anda mendengar perwakilan. Pikirkan saja. Ini semua harus siswa dengan nilai yang sangat baik. Dan mereka semua menoleh padaku. Aku mulai membuang muka. Dia menundukkan kepalanya. Aku berusaha menyembunyikan mata ini dengan rambutku. Guru Lin mengetuk meja. Sinyal semua orang untuk diam,
Tidak peduli siapa perwakilannya. Saya harap Anda semua belajar dengan giat. Bagaimanapun, nilai orang ada di sana. Orang-orang benar-benar hebat. Perwakilan lain yang dikonfirmasi adalah Su Jingmu. Yang lain belum ditentukan. Seseorang menawarkan diri untuk menemukanku. Kalau tidak, aku akan menemukannya sesuai peringkat skor. Guru Lin menambahkan. Shen Haonan juga mulai menghiburku. Jika kamu benar-benar takut. Sebagai teman semeja dan teman sekelasmu yang baik. Aku bisa melamar tempat lain untuk menemanimu. Aku tidak menjawab. Sepulang sekolah pada siang hari. Aku juga berjalan cepat dalam perjalanan pulang. Adapun mengapa kamu harus pergi begitu cepat? Karena aku ingin menghindari beberapa pemandangan. Ada juga orang yang ingin cepat pulang dan hanya memasak makanan. Ada juga adik laki-laki Su Jinsi yang memiliki akhir pekan di rumah. Ibu tidak bisa pulang pada siang hari karena pekerjaan. Jadi untuk melindungi misi kakakku. Itu diserahkan kepadaku. Rumahnya tidak besar, sekitar 80 meter persegi. Saya pertama kali membuka es. Kotak itu menarik perhatian tomat. Sayuran dan telur. Setengah jam kemudian. Sang adik memandang 2 piring di depannya. Dia mengatakan bahwa keluarga kami selalu makan begitu ringan. Kapan Anda akan membuka daging? Makan sekarang. Jika Anda makan perlahan, Anda bisa mencuci piring. Saya harus sekolah untuk pergi ke. Saya mengambil sepotong sayuran dan memasukkannya ke dalam mangkuk Su Jinsi. Maka Anda tidak bisa makan sayuran selama beberapa hari, kan? Akan menyenangkan melihat sepotong daging dalam beberapa hari. Su Jinsi mengeluh sambil memasak. Ayo. Ibu, agar bisa menikahimu di masa depan. Mereka membesarkan saya seperti seorang gadis. Saya tersenyum kecut. Su Jinsi menatap kakak di depannya dengan rambut panjang. Kedengarannya seperti seorang gadis. Lihat di sini. Su Jinsi ingin menyebut Su Jinmu adiknya. Mengapa Anda mengatakan ibu untuk saya nanti? Menikahi seorang istri. Bukankah Anda harus menikahi seorang istri? Jangan banyak bertanya. Saya tidak tahu. Tapi aku tahu aku bahkan tidak bisa menemukan pasangan sekarang. Ibu yang bertanggung jawab. Su Jinsi berhenti berbicara. Tapi memperlambat kecepatan makan. Dia biasanya tidak suka mencuci piring. Setelah percakapan ini hari ini. Saya berpikir, sebenarnya mencuci piring bukan tidak mungkin. Berbagi beberapa untuk saudara. Makan cepat. Jika saya terlambat nanti, itu pada Anda. Anda hanya menunggu tinju seukuran karung pasir saya di malam hari. Mengatakan itu, aku menggoyangkan tinjuku. Su Jinsi melihatnya dan tersenyum. Aku sangat takut dengan tinjumu yang lingkaran lebih kecil dariku. Dari usia 9 tahun, setelah memasuki masa puber. Aku menemukan diriku dalam berbagai aspek. Aku tidak bisa dibandingkan dengan adik laki-lakiku yang 1 tahun lebih muda dariku. Terlepas dari tinggi badan. Bentuk tubuh. Adikku saat ini berusia 17 tahun. Tapi tinggi badanku mendekati 180. Dan aku tinggal di 167. Mungkin karena dia suka bermain basket. Juga suka menyanyi rap. Latihan meningkatkan pertumbuhan tinggi badan. Dan aku memiliki kulit seperti salju karena kelembutanku. Ming Mou Haoya. Jika kamu tidak memiliki rambut panjang sebelumnya, kamu akan dianggap bukan laki-laki. Sekarang aku memiliki rambut, aku semakin terlihat seperti perempuan. Setelah makan malam, saya pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Tangan ke atas, lengan baju berantakan. Lihatlah kulitmu seperti kepingan salju. Ambil air dan gosokkan ke wajahmu. Beberapa saat kemudian aku mengibaskan tetesan air dari wajahku. Tangan di wastafel. Diam-diam melihat wajah biji melon kecil yang halus di cermin. Pupil coklat dangkal. Bulu mata tinggi. Bibir seperti 2 kelopak halus. Ada tanda kecantikan menetes di bawah mata kanan. Aku tidak percaya. Aku sudah lama tidak mengamati diriku dengan cermat. Apakah anak laki-laki atau perempuan di cermin benar-benar dirimu sendiri? Keluar dari kamar mandi. Su Jinsi masih makan perlahan. Menatapku ketika aku keluar. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu ingin aku terlambat? Atau kau mau mencuci piring? Aku menatap Su Jinsi dengan kejam. Di mata kakakku. Kakak yang baik ini sangat menawan. Maka dengan enggan aku akan mencucinya untukmu sekali. Ketika saya sampai di sekolah, teman-teman sekelas saya mulai berbicara. Apa yang terjadi di pagi hari? Dan hal perawatan yang terjadi sebelumnya. Sesekali. Sekolah akan mengatur direktur kelas. Mulai memeriksa dandanan siswa. Ini mengganggu beberapa siswa yang menyukai kecantikan dan kecantikan. Sebelum pemeriksaan terjadi. Saya juga mengatakan kepada ibu saya bahwa Anda meminta saya untuk menumbuhkan rambut saya. Apa yang harus saya lakukan ketika saya menemukan inspeksi sekolah terhadap penampilan dan penampilan saya? Periksa dandanan. Aku akan membantumu menyelesaikan ini kemudian. Jangan khawatir. Sang ibu berkata secara alami. Kapan itu akan terjadi? Kau tidak bisa benar-benar membesarkanku sebagai anak perempuan, bukan? Tunggu saja sampai ujian masuk perguruan tinggi selesai. Oh, sayang. Bukannya kau tidak tahu situasi di rumah kami? Keluarga tidak kaya raya.
Kau terlihat sangat cantik. Membesarkanmu sebagai anak perempuan. Lalu lihat apakah ada anak laki-laki yang menghargainya. Maka aku akan menikahkanmu. Ibu setengah bercanda denganku. Kemudian, ketika direktur usia datang untuk memeriksa. Di setiap kelas. Sedikit banyak menuliskan hal yang sama yang perlu diperbaiki. Dan itu adalah giliran kelas 8 tahun ketiga sekolah menengah. Kelasku. Banyak siswa. Aku tak bisa lepas dari pandangan berbagai guru. Kulihat semua guru hampir ada di depanku. Aku menundukkan kepala ketakutan. Dan teman sekamar melihat ini. Aku juga menggunakan tubuhku untuk membantu menutupi beberapa. Tiba-tiba, kepala sekolah yang lain berteriak, "Jangan bersembunyi. Aku melihatmu." Apa yang harus disembunyikan? Semua orang tertarik dengan suara itu. Mereka semua melemparkan mata makan melon. Ini harus dikritik habis-habisan. Zhang Laosan berkata pada teman sekamarnya. Aku merasa seperti akan ditendang sejengkal pun di tempat. Menggemakan kepala sekolah. Saat dia berbicara, dia melihat kolom gender di daftar. Sulit untuk menulis. Anda tahu kepala sekolah ini hanya ingin mengkritik. Dia adalah direktur usia. Pak Li, kemarilah. Direktur usia melambai pada guru Li. Dan memanggil semua guru yang memeriksa. Ada diskusi berbisik-bisik di koridor luar pintu. Aku lupa memberitahumu selama rapat pagi ini. Dan aku meninggalkan itu untukmu. Untungnya, saya mendengar sujingmu dan saya ingat. Direktur usia berkata sambil menyeka keringat dari dahinya. Sebenarnya, itu bukan masalah besar. Ini hal kecil. Tapi jika Anda tidak melakukannya dengan baik, itu masalah besar. Ini dandanan kali ini. Kepala sekolah menyapa saya sebelum kami mulai. Kata SMA kelas 8. Ada seorang siswa bernama Su Jingmu. Tidak peduli ada apa dengan penampilannya. Tidak bisa mengkritik. Tidak bisa membebani siswa ini. Kalau tidak, guru yang bertanggung jawab kali ini. Tak mudah mempertahankan pekerjaan. Bahkan kepala sekolah pun terlibat. Setelah apa yang terjadi? Gabungkan itu dengan kejadian tadi pagi. Murid-murid sepakat bahwa guru bias terhadapku. Jadi lebih menjijikan lagi bagiku. Kelas sedang berdiskusi. Apakah guru-guru menyukai penampilanku? Kau bisa melakukannya tepat di depan hidungmu. Aku duduk di kursi. Kurang lebih. Kau masih bisa mendengar sedikit angin. Aku hanya bisa membenamkan kepalaku dan pura-pura belajar. Tak bisa menahan suara opini publik. Beberapa saat. Aku bangkit dan mengambil gelas air untuk pergi ke dispenser air untuk mengambil air. Berjalan keluar kelas dan menuju utara. Ini kamar mandi. Tapi kenapa datang ke kamar mandi? Karena dispenser air berada tepat di sebelah kamar mandi. Aku meraih gelas dan meneguknya. Meletakkan cangkir air di sebelah dispenser air terlebih dahulu. Aku pergi ke kamar mandi sendiri. Dan semua ini. Semua kebetulan. Bekerja sama. Kantor medis Zhang Laosan dan Li yang ke toilet melihat. Keduanya saling berpandangan dan bertepuk tangan. Aku masuk ke kamar mandi. Ada teman sekelas yang baru selesai menyelesaikan masalah. Baru saja keluar. Bertemu aku ketika hendak pergi. Teman sekelas laki-laki itu pandai. Halo. Teman sekelas perempuan ini. Kau salah tempat? Senyumku bersemu merah dengan laju yang terlihat oleh mata telanjang. Bukan, aku cowok. Teman sekelas, kau salah paham. Lalu ia masuk pit dengan pintu. Setelah teman sekelas laki-laki itu keluar dari kamar mandi. Kabur kembali ke kelasmu. Bicaralah dengan sahabatmu. Apa yang terjadi di kamar mandi barusan? Apa? Maksudmu seorang gadis pergi ke kamar mandi laki-laki untuk ke toilet? Kau melihatnya. Katanya dia laki-laki. Lebih benar dari mutiara. Suaranya perempuan. Tampak perempuan. Itu bukan rambut laki-laki. Teman sekelas laki-laki berkata dengan penuh semangat. Apa maksudmu? Urinoir pada wanita itu masih ada di kompartemen. Itu bukan omong kosong. Tidak ada wanita yang menggunakan urinoir. Seperti apa dia? Kelihatannya bagus, tidak cantik, kan? Jika ada pilihan bunga sekolah. Kurasa dia adalah kecantikan sekolah pertama. Di kamar mandi. Aku menutup wajahku yang merah. Istirahat dan mulailah mengerjakan urusanmu sendiri. Aku jarang datang ke toilet sekolah. Sejak menumbuhkan rambut panjang. Dan perubahan yang terjadi pada masa remajaku. Pada dasarnya jarang masuk sekolah. Kamar mandi. Kecuali kau tak bisa menahannya atau memanfaatkan bel sekolah. Ketika semua orang kembali ke kelas. Toiletnya lebih sedikit saat ini. Kesempatan ditabrak juga berkurang. Dan ketika aku selesai menyelesaikannya dan keluar dari kamar mandi. Aku mendapati Zhang Laosan dan Li Ishi menatapku. Aku tak menanggapinya terlalu serius. Cuci tangan dan berkaca. Bukankah ini Xiao Nan Liang dari kelas kita? Zhang Laosan menghadang dan jelas tak melepaskanku. Dari mana kau baru datang? Muse kami Li aku menunjuk ke arahku. Apakah ini akrab? Muse kami tingkat matcha. Li aku mengeluarkan tingkat keabadian. Dan tingkat terang.
menggoyangkannya di tanganku. Apa yang kau lakukan dengan botol airku? Kembalikan padaku dan bercanda padamu. Setelah mendengarkan, Li Yishi menggulung botol air di tangannya. Kau pantas menjadi pria seperti ini. Bukankah seharusnya kau pergi ke sisi lain? Zhang Laosan menunjuk ke posisi wanita. Artinya pihak lain tidak mau mengembalikan gelas air. Aku akan mengulurkan tangan dan mengambil kembali levelku. Karena kau sangat menginginkannya. Maka aku akan memberikannya padamu. Angkatlah, sudah hampir waktunya menemui Zhang Laosan. Lemparkan botol air ke wanita itu. Apa ada yang salah denganmu? Aku kesal dengan perilaku ini. Kau orang mati berani memarahiku. Aku akan memberimu rasa karung pasirku hari ini. Shen Haolan di dalam kelas menatapku dan lama tak membalas. Lihat meja depan lagi, keduanya tak ada. Memutuskan untuk menemukan saya di luar. Apakah Anda menarik? Bahkan guru yang memeriksa dandanan. Aku tidak menangkapmu ketika aku melihatmu. Aku diretas menjadi anjing di tempat. Zhang Laosan mendorongku. Dia mengangkat tinjunya dan hendak memukulku. Namun, tinju yang hampir jatuh sedang ditangkap oleh Shen Haonan. Dan menggunakan kekuatan untuk mendorong Zhang Laosan. Zhang Laosan muncul dan jatuh ke kursi wanita. Zhang Laosan melihat bahwa Shen Haonan yang marah. Keduanya segera baku hantam bersama. Tidak banyak siswa di sekitar. Tapi masih ada. 1-2 siswa berlari ke kantor kelas. Teriak guru. Para guru menghentikan pertarungan. Shen Haolan berjalan bersamaku. Dalam perjalanan kembali ke kelas. Aku tiba-tiba menghentikan Shen Haolan di depanku. Biarkan aku melihat apakah kamu terluka. Aku menatap lengan Shen Haolan. Dan aku tidak melihatnya dengan baik biasanya. Wajah Shen Haolan. Sekarang aku baru tahu. Wajahnya seperti karya seni yang diukir dengan cermat. Alis miring. Dengan sedikit kepahlawanan. Anak laki-laki di depan selimut terlihat seperti gadis yang lembut. Menatap wajah Shen Haolan. Itu juga perlahan membuat merah samar. Jadi begitu? Bisakah kita pergi? Shen Haolan mendesak seperti bukan siapa-siapa. Berbalik dan kembali. Terima kasih. Kapan kamu bebas? Bolehkah aku mentraktirmu makan? Terima kasih telah membantuku, aku meraih tangan Shen Haolan. Shen Haolan tersentuh oleh sentuhan lembut ini. Suhu tubuhnya sedikit lebih rendah dari tangan kecilnya terkejut. Kemudian mencoba malam setelah 100 hari. Kami adalah teman sekamar. Tidak apa-apa untuk saling membantu. Keduanya berjalan berdampingan di dalam kelas. Shen Haolan menghela nafas dalam hatinya. Lihatlah penampilanku yang cantik. Andai saja dia wanita sejati. Sayang sekali itu teman baik paling banyak. Saat bel sekolah berbunyi. Siswa mulai berjalan keluar sekolah satu demi satu. Keduanya yang telah pulang secara terpisah. Memang, Shen Haolan tiba-tiba melamar Su Jingmu. Mari saya antar pulang hari ini. Bagaimanapun, saya sedikit tercengang ketika kami mendengar kata-kata dalam perjalanan. Jadi keduanya berjalan keluar sekolah bersama-sama. Dalam perjalanan pulang, pijaran matahari terbenam menyinari mereka. Berikan momen biasa sepulang sekolah ini. Menambah sedikit kehangatan dan ketenangan. Keduanya banyak berbicara di jalan. Hingga mempelajari konten. Turun ke kafetaria. Shen Haolan sering diam-diam mengamati ekspresiku. Mencoba menangkap sedikit perubahan suasana hatiku. Saat aku mendekati kediamanku, Shen Haolan sengaja memperlambat langkahnya. Tampaknya perjalanan kembali dapat diperpanjang sedikit lebih lama. Dia berpikir dalam hati. Bagaimana aku bisa melakukan ini tanpa terlihat mengganggu? Pertahankan lebih banyak kontak dengan Su Jingmu. Tiba-tiba, Shen Haolan sepertinya memikirkan sesuatu. Dan dia berhenti, dan dia menoleh padaku. Dengan senyum malu-malu, Su Jingmu berkata, bisakah kita menambahkan informasi kontak? Kadang-kadang saya ingin berbicara dengan Anda tentang sesuatu. Ini juga lebih nyaman. Tentu saja bisa. Kau telah banyak membantuku. Wenyan menampakkan senyum hangat. Setelah berpamitan padaku, Shen Haolan terus berjalan dalam perjalanan pulang. Dia menyalakan ponselnya dan menatap teman barunya. Ada kegembiraan yang tak bisa dijelaskan dalam hatiku. Ini adalah hari untukku dan Shen Haolan. Ini adalah momen yang tak terlupakan sepulang sekolah. Mumu, apakah kamu dianiaya hari ini? Di meja makan di malam hari. Sang ibu sedikit dianiaya saat makan. Tapi untungnya aku ingat situasinya. Dia mengerutkan kening tapi tersenyum cepat. Apa yang membuatmu dianiaya? Kamu sangat cantik. Mereka yang tidak berpandangan panjang rela mengganggumu. Aku pergi untuk menceritakan situasinya lagi. Tapi sekali lagi. Bu, bagaimana kamu tahu aku dianiaya? Aku baru saja dioperasi hari ini. Baru saja keluar dari ruang operasi. Kulihat kepala sekolahmu memanggilku. Memberitahuku situasi umum. Katanya anak laki-laki dipukuli untukmu. Tepat sekali. Anak laki-laki itu adalah teman sekamarku. Kami memiliki hubungan yang baik. Di kelas, dia juga selain Guru Lin. Orang pertama yang baik padaku. Guru Lin, kan? Ibu menatapku.
Senyum yang tidak disengaja. Kalau begitu kalian harus rukun. Hargai persahabatan ini. Saling menolong. Di mana anak itu tinggal? Bagaimana situasi keluarga? Tampaknya naik sedikit di rumah kami. Aku tahu betul mengapa kamu bertanya kepada orang-orang tentang kondisi keluarga mereka. Sesi makan malam akan segera berakhir. Tugas membersihkan dan mencuci piring. Su Jinsi berinisiatif untuk mengontrak. Jadi saya tersenyum dan kembali ke kamar saya. Siap untuk memulai waktu mandi saya. Setelah saya menyesuaikan suhu air. Tarik perlahan bando di kepala Anda. Rambut dengan lembut jatuh ke telinga. Perlahan lepaskan pakaian di tubuh Anda dan lepaskan tubuh bagian atas Anda. Seragam sekolah putih bersih. Mengekspos kulit seperti salju. Memandangi diri sendiri dengan pinggang kecil di cermin. Terjerat di internet. Terbungkus perban. Pada saat bersamaan, Su Jinsi sibuk di dapur. Senandung lagu pendek yang cepat. Piring di tangan diinisialisasi oleh air. Membuat suara yang renyah. Aku membuka pelan pintu kamar mandi. Segera uap air hangat menyembur keluar. Ada di udara. Sepertinya memasang kerudung di seisi kamar. Pada saat yang sama, kakakku Su Jinsi baru saja selesai mencuci piring. Berdiri di depan pintu dapur. Dikelilingi oleh kelembaban yang tiba-tiba ini. Ini seperti berada di negeri ajaib yang melamun. Saudaraku, shower gel apa yang kamu gunakan? Mengapa begitu harum? Su Jinsi mengendus aroma di udara dengan rasa ingin tahu. Ada keterkejutan dan rasa ingin tahu dalam suaranya. Seolah menjelajahi dunia yang tidak dikenal. Saya tidak menggunakan shower gel. Apakah harum? Mengapa saya tidak bisa mencium baunya? Aku punya beberapa jawaban bingung. Ada sedikit keraguan dalam suaranya. Su Jinsi terus mencium aroma udara. Lembut dan hangat. Benang produk baru Kinyuan. Itu adalah aroma manis yang samar. Saudaraku, kamu sangat harum. Hei, aku memiliki senyum tak berdaya di wajahku. Apakah kamu bercanda lagi? Kataku setengah bercanda. Tapi aku tahu dalam hatiku bahwa aroma ini bukan berasal dari diriku sendiri. Su Jinsi tidak peduli. Tetap tertawa. Seolah mereka telah menemukan sesuatu yang baru. Di malam hari, saudaraku juga menyelesaikan urusannya sendiri. Dia merias kamarnya. Dengan rakus memeluk selimut hangat. Berguling di tempat tidur. Waktu berjalan secara tidak sengaja selama 100 hari. Hari konferensi dunia akhirnya tiba. Aku berdiri di taman bermain. Melihat sekeliling pada teman-teman sekelas yang padat. Ada kegembiraan yang tak bisa dijelaskan di hatiku. Maka aku menarik napas. Bersiap untuk acara penting ini. Jangan gugup, aku di sini. Shen Haolan menyentuh bahuku. Ketika teman sekelas lain yang tidak menaruh curiga. Saksikan yang berpenampilan manis. Dan siswa yang sedikit pemalu. Ketika Anda mengumpulkan keberanian untuk berdiri di depan barisan. Ke segala arah. Tepuk tangan hangat terdengar bersamaan. Tepuk tangan meriah ini. Menginspirasi siswa di kelas kami. Memang, kelas lain mungkin berpikir. Ini adalah seorang gadis cantik yang memimpin jalan. Tapi kelas kami tahu. Perkembangan tak terduga anak laki-laki itu saat pubertas. Dan harus menumbuhkan rambut panjang. Untuk menghalangi waktu luang dunia luar. Kata-kata dan mata penasaran. Dia menyamar sebagai seorang gadis. Tapi dengan berani mengambil peran kepemimpinan. Menunjukkan keberanian tanpa rasa takut. Sama di kelas. Belajar diam-diam mengubah pendapatnya tentang Su Jingmu. Beberapa juga mulai bersimpati pada Su Jingmu. Shen Haolan menatapku. Lalu aku juga memilah-milah pakaianku. Menyisir gaya rambut asli yang berantakan. Berjalan cepat ke sisiku. Aku melihat perwakilan lain muncul di sebelahku. Ekspresi terkejut dan gembira di wajahnya. Kenapa kau juga di atas ini? Bukankah aku terus memberitahumu? Tidak perlu takut. Aku selalu di sini. Aku menatap ke dalam mata Shen Haolan. Amati wajah tampan ini dengan seksama. Tanpa sadar, 1 hektar keberuntungan menodai pipiku. Seluruh sekolah menonton kelas ini. Ikuti aku dan Shen Haolan. Semua orang menganggap keduanya adalah pasangan yang serasi. Jika bukan karena cengkraman ketat sekolah pada cinta anak anjing. Mereka semua mengira keduanya diam-diam berhubungan. Jika Su Jingmu benar-benar seorang gadis. Hanya ada satu kata untuk menggambarkan mereka berdua. Wanita berbakat. Pertandingan Made in Heaven. Akhirnya, dalam tawa dan nyanyian penuh gairah. Acara mencicipi 100 hari berakhir dengan sukses. Saat pijar matahari terbenam berangsur-angsur memudar ke langit. Aku mengemasi tasku. Apa yang kau rencanakan? Shen Haolan. Bukankah kemarin kau bilang aku akan mentraktirmu makan malam nanti? Keduanya pergi keluar kampus berdampingan. Sepanjang jalan, mereka mulai membicarakan makanan lezat di sekitar mereka. Tanpa sadar datang ke sebuah stand barbecue. Ada yang ingin makan barbecue. Tapi bukan barbecue jalanan. Bagaimana ini? Ayo kita belanja bahan bersama. Dan kau memanggangnya. Shen Haolan menatapku dan mengusulkan. Ide bagus.
Kemana kita akan pergi untuk barbeque? Aku teringat ruang terbatas di rumahku. Tak cukup besar untuk barbeque. Kau bisa datang ke rumahku. Rumahku punya cukup ruang. Dan lingkungannya sepi. Bagus untuk memanggang. Shen Haolan melamar. Dengan senang hati aku menyetujui usulan Shen Haolan. Keduanya bersama-sama pergi ke supermarket terdekat untuk membeli bahan-bahan. Kami memilih dengan cermat daging segar, sayur-sayuran dan aneka bumbu. Setelah pembelian selesai, kami dengan senang hati pergi ke rumah Shen Haolan. Rumah Shen Haolan adalah villa mewah. Halamannya memiliki halaman belakang yang sangat luas. Pas untuk memanggang. Ketika aku melangkah melewati pintu villa ini, dan aku tersadar dengan apa yang kulihat. Aku belum pernah melihat ruang tamu yang begitu luas dan terang. Di bawah langit-langit yang menjulang, menggantung lampu kristal terang. Sofa empuk ditutupi selimut halus. Semuanya tampak begitu mewah dan elegan. Seorang wanita dengan seragam biasa-biasa saja membersihkan aula. Aku mendengar suara pintu dan melihat Shen Haonan kembali. Tuan, Anda kembali. Bibi Mei, ini temanku. Akan barbeque di sini malam ini. Harap bersiap. Rumah Shen Haonan benar-benar besar. Seruku. Ada sedikit rasa iri yang tak tersamar dalam suaranya. Shen Haonan tersenyum melihat reaksiku. Dia mengerti perasaan ini, meskipun. Kemudian, dia telah terbiasa dengan lingkungan hidup seperti itu. Tapi dia melakukannya. Untuk anak biasa sepertiku. Itu semua sangat baru dan mengasyikkan. Di halaman belakang, kami menjadi sibuk. Shen Haolan dengan terampil membangun panggangan barbeque. Dan aku melakukan pembersihan dan persiapan. Dua orang bekerja sama. Tak lama kemudian bara api menyala. Saat tusuk sate pertama diletakkan di atas panggangan. Aroma menggoda memenuhi udara. Seiring berjalannya waktu, malam tiba perlahan. Gerbang halaman perlahan terbuka. Lalu datanglah sebuah sedan eksekutif berwarna hitam. Logo mobilnya dua tumpang tindih. Ah, Shen Haolan mendengar suara gerbang. Dia bangkit dan berjalan ke halaman depan untuk menemui ayahnya. Apa kesibukanmu? Aku mencium aroma yang menyengat begitu keluar dari mobil. Shen Yusun dengan lembut memamerkan bau di udara. Seorang temanku kebetulan mentraktirku makanan enak hari ini. Kebetulan aku ingin makan barbeque lagi. Aku rasa itu memiliki rasa yang unik untuk memanggangnya sendiri. Aku sendiri yang mengatur pesta barbeque kecil. Teman, apakah itu yang kamu sebutkan padaku tadi malam? Shen Yusun mencari pikirannya untuk percakapan kemarin. Shen Yusun baru saja kembali ke kampung halamannya dari markas Platinum. Coba selanjutnya. Di satu sisi, itu untuk menangani urusan cabang. Di sisi lain, saya juga berencana untuk pulang dan beristirahat selama beberapa hari. Shen Yusun yang baru saja turun dari pesawat. Saya menerima pesan tentang anak saya. Kecelakaan di sekolah. Berita selama bertahun-tahun. Saya tidak mendengar Anda mengalami masalah di sekolah. Mengapa Anda menerima pemberitahuan dari sekolah hari ini? Mata Shen Yusun jatuh dengan lembut. Shen Haolan yang baru saja pulang dari sekolah. Wajah Shen Haolan dipenuhi dengan senyum tipis. Untuk teman baik. Dia diganggu di toilet. Aku tidak bisa tidak melihat rasa sakitnya. Shen Yusun mengangkat alisnya sedikit. Saya memiliki banyak perasaan yang rumit. Dia belum pernah melihat anaknya berkencan. Teman apa, apalagi marah untuk orang lain. Kemudian tidak perlu dikatakan, ambil tindakan. Orang macam apa mereka? Wajah Shen Yusun. Dengan sedikit kekhawatiran halus. Pada saat yang sama, benih penasaran ditanam di hati saya. Dia ingin tahu. Teman macam apa? Untuk membuat anaknya begitu putus asa. Lagi pula, mengetahui lingkaran sosial anakmu. Itu juga salah satu tanggung jawab seorang ayah. Kamu tidak banyak terluka dengan penampilan seperti ini. Sepertinya kamu menang, kan? Shen Yusun mengamati penampilan Shen Haolan. Ini adalah kemenangan. Itu kemudian dihentikan oleh guru. Maka kamu belum mengecewakanku. Shen Yusun mengungkapkan senyum meyakinkan. Sementara itu, aku duduk di kursiku. Panggangan dan alat barbeque di depanku. Aku menatap langit malam. Sedikit demi sedikit. Seperti permata yang dihiasi beludru hitam. Aku tersesat di malam yang sunyi ini. Sampai kuperhatikan dari halaman depan. 3 orang berjalan pelan. Shen Haolan berjalan di antara keduanya. Ayah. Ini temanku. Namanya Su Jingmu. Halo Paman Shen. Aku merasa terhormat menjadi tamumu hari ini. Kalimat ini membawa kejelasan dan kelincahan yang unik bagi para gadis. Terpilih dari mulutku. Ayah Shen Haolan menatapku dan mengangguk kecil. Selamat datang Su Jinmu. Semoga kalian bersenang-senang malam ini. Jika butuh sesuatu, katakan saja pada Bibi Mei. Datanglah ke rumah kami sebagai tamu jika ada waktu. Kapanpun selamat datang. Shen Yusun menatap gadis cantik di depannya. Sangat puas. Dan memerintahkan Shen Haolan. Ajak Su Jinmu jalan-jalan yang baik. Katakan sesuatu padanya. Sangat jarang melihat tuan muda membawa teman-teman pulang.
Saya tidak mengharapkannya. Orang pertama yang saya bawa pulang adalah seorang gadis. Shen Yusun membantu di balkon. Supir Liu mengikuti diam-diam. Keduanya melihat melalui udara. Diam-diam menatap ke bawah. Malam tiba. Cahaya bintang menghiasi langit. Pikiran Shen Yusun sepertinya mengikuti angin malam. Melayang pergi. Ia menghela nafas pelan. Saya memiliki perasaan yang rumit di hati saya. Supir Liu berdiri dengan tenang di samping. Tidak berani mengganggu. Dia tahu. Shen Yusun sedang memikirkan sesuatu yang penting. Shen Yusun berbalik. Mata tertuju pada pengemudi Liu. Cahaya yang dalam melintas di matanya, pengemudi Liu. Apa pendapatmu tentang Su Jingmu? Dia tiba-tiba bertanya. Pengemudi Liu sedikit tercengang. Lalu jawab tuan muda. Teman secara alami sangat baik. Dalam sekejap mata, ini waktu sekolah Sabtu lagi. Siswa adalah bersulang untuk liburan singkat yang akan datang. Perlahan berjalan keluar gerbang sekolah dengan arus orang-orang. Saya berangkat dalam perjalanan pulang dengan Shen Haolan. Tiba-tiba sekelompok pengendara motor meraung melewati. Tak satu pun dari sepeda motor mereka memiliki plat nomor. Kebanyakan dari mereka adalah kendaraan ilegal yang tidak dapat didaftarkan. Saat ini, seorang pria dengan rambut kuning dicat duduk di kursi belakang. Menatap keduanya. Setelah mengamati sejenak, dia membisikkan sesuatu pada pengendara di depannya. Kakak, lihat dua orang di belakangmu. Yang tinggi? Itukah yang kita cari? Rambut kuning melapor ke kedelapan. Biarkan aku melihat. Yang kedelapan mengeluarkan ponselnya dan membuka foto. Mengangguk sedikit setelah perbandingan yang cermat. Anak kedelapan mengangkat ponselnya dan mengambil foto. Lalu saya memutar nomor telepon, saudara ketiga. Aku punya mereka. Aku akan mengambil tindakan sekarang. Masih jangan khawatir. Hentikan mereka dulu. Jangan biarkan mereka pergi. Saya sedang dalam perjalanan. Apakah yang lain berhenti juga? Hentikan mereka semua. Tunggu aku memberi mereka pelajaran sendiri. Setelah delapan tua menutup telepon. Sinyal ke beberapa teman untuk mengubah arah. Shen Haolan dan saya tidak mengetahui adanya polisi spiritual yang berbahaya. Mereka masih larut dalam kerinduan akan liburan. Pergantian pesta sepeda motor yang tiba-tiba membuat kami bingung. Tapi segera kami menyadari. Saya menjadi target kelompok orang ini. Shen Haonan dan aku mempercepat langkah kami. Mencoba menjauh dari tamu tak diundang ini. Namun, para pengendara motor jelas tidak akan membiarkan kami pergi dengan mudah. Kedelapan dan teman-temannya dengan cepat. Bawa aku dan Shen Haolan sebagai yang utama. Rambut kuning melompat dari sepeda motor dan mendekat selangkah demi selangkah. Senyum jahat di wajahnya. Kalian berdua tidak mau lari. Suara Yellow Hair mengancam. Shen Haoran dan aku bertukar pandang. Kami tahu kami harus tetap tenang sekarang. Jadi saya mengambil napas. Mencoba untuk berkomunikasi satu sama lain. Kami tidak mengenalmu. Kenapa kau menghentikan kami? Yang kedelapan tidak menjawab. Hanya menatap kami dengan dingin. Suasana tegang memadat di udara. Konflik tampaknya sudah dekat. Shen Haolan melihat tongkat tersembunyi di sepeda motor pihak lain. Pada saat yang sama, dia tidak memiliki niat baik untuk melindungiku. Setelah beberapa saat, Zhang Laosan mengendarai sepeda motor ke tempat kejadian. Yo, siapa dua ini? Ternyata itu adalah Nanliang kami. Dan kesatria Nanliang? Zhang Laosan tersenyum. Zhang Laosan, apa yang akan kau lakukan? Shen Haolan bertanya. Itu tidak mudah bagimu tempo hari. Bukankah kau membela Su Jingmu? Dan membuatku terlihat buruk di kelas. Zhang Laosan meraung marah. Tampaknya melampiaskan emosinya yang sudah berlangsung lama. Zhang Laosan, masalah di antara kita. Tidak perlu melibatkan orang lain. Shen Haolan mencoba meredakan situasi. Tapi Zhang Laosan tak membelinya. Lainnya, bukankah kamu bersama Su Jingmu? Kalian berdua harus memberiku penjelasan hari ini. Zhang Laosan berkata. Lepaskan batang besi dari sepeda motor. Melambai ke arah kita. Apa yang kamu lakukan padaku saat itu? Saya akan mengembalikan uang 2 kali lipat hari ini. Zhang Laosan meraung. Melambaikan tongkat besi di tangannya, dia menghantamkannya ke Shen Haolan. Shen Haolan merespons dengan cepat. Tarik aku ke samping untuk menghindar. Pada saat yang sama, ambil tongkat kayu di tanah sebagai senjata. Dia bahkan dalam situasi seperti itu. Melarikan diri bukanlah caranya. Masalah hanya bisa diselesaikan dengan menghadapinya dengan berani. Namun, dalam menghadapi Zhang Laosan, pengepungan kedelapan dan rambut kuning. Bahkan Shen Haolan memiliki saat-saat ketika dia tidak berdaya. Kali ini Shen Haolan tidak bisa melarikan diri. Batang besi itu menghantam bahunya. Dia hanya merasakan sakit yang tajam. Tongkat di tanganku juga terbang. Shen Haolan mengambil beberapa langkah. Akhirnya jatuh ke tanah. Roket menghantam dan bergegas maju untuk membantu. Tapi ditangkap oleh 8 tua. Sebuah tongkat ke perut. Jatuh ke tanah dalam sekejap dan tidak bisa bergerak.
Zhang Laosan menghampiri Shen Haolan yang terbaring di tanah. Tercibir, itulah yang terjadi ketika Anda menyinggung saya. Mengatakan itu, dia melambaikan batang besi lagi. Bersiaplah untuk memberi Shen Haolan pukulan terakhir. Namun, saat itu, petugas polisi berpatroli di kejauhan. Situasi di gang ditemukan. Tarik lampu dan mengemudi dengan cara ini. Zhang Laosan dan kaki tangannya berpaling. Mereka tahu polisi akan datang. Jadi dia berbalik dan lari. Dua petugas polisi keluar dari mobil dan dengan cepat memeriksa luka-luka keduanya. Dan meminta dukungan dan ambulans melalui walkie-talkie. Meskipun Shen Haolan kesakitan tak tertahankan. Tapi tetap mencoba untuk mengangkat kepalaku. Melihat ke arah Su Jingmu. Dia melihat Su Jingmu terbaring tak bergerak di tanah. Penuh kekhawatiran. Polisi dengan cepat memberi kami pertolongan pertama. Pada saat yang sama, dia bertanya apa yang terjadi. Meskipun Shen Haolan kesulitan berbicara. Tapi masih sebentar-sebentar ke polisi. Menjelaskan alarm Zhang Laosan dan lainnya. Ambulans tiba di tempat kejadian tak lama setelah itu. Bawa Shen Haolan dan aku ke rumah sakit. Untuk perawatan lebih lanjut. Dalam pelarian, Zhang San mengendarai sepeda motor dengan berpacu. Juga menghubungi nomor ayahku. Mencoba menggunakan pengaruh ayahnya untuk menenangkan situasi. Di ruang gawat darurat di rumah sakit pusat kota. Lampunya redup dan tegang. Shen Haolan bersandar di tempat tidur di ruang gawat darurat. Dia dipukul di bahu dengan batang besi, dan lukanya mengeluarkan banyak darah. Rasa sakitnya tak tertahankan. Dokter menjahit dengan hati-hati. Luka Shen Haolan. Dan jangan lupa tanyakan bagaimana perasaannya. Untuk memastikan proses penjahitan tidak menyebabkan dia rasa sakit tambahan. Setelah jahitan selesai, dokter juga untuk Shen Haolan melakukan pemeriksaan fisik yang komprehensif. Pastikan tidak ada potensi cedera lainnya. Polisi di sela-sela. Perhatikan baik-baik situasi Shen Haolan. Dan catat detail kasusnya. Setelah memeriksa tidak ada masalah serius. Para dokter menyuntiknya dengan obat penghilang rasa sakit. Dan menyuruhnya untuk mengambil cuti beberapa hari. Hindari olahraga berat. Polisi juga mengatakan kepadanya bahwa mereka akan menemukan kebenaran kasus ini sesegera mungkin. Dapatkan keadilan untuknya. Situasi orang tua saya lebih rumit. Transfer ke perawatan intensif. Di cabang grup Xiatou Bright. Karyawan sibuk mempersiapkan. Selamat datang di tim inspeksi markas yang akan datang. Secara khusus, pendiri perusahaan, Zhang Tianfu. Mengawasi secara pribadi. Persiapan resepsi ini. Baca detailnya kali ini. Kita harus memastikan semuanya sudah siap. Delegasi kunjungan yang akan datang berasal dari markas besar. Ini sangat penting untuk pengembangan profesional kami. Kami tidak dapat memiliki bisnis apapun. Zhang Tianfu menekankan kepada wakil manajer Lao Song bahwa dijamin tidak masalah. Kami secara pribadi mengendalikan tempat kejadian. Tidak akan ada kesalahan. Lagu tua bersumpah. Tiba-tiba, telepon berdering, menyela percakapan keduanya. Kau membuatku kesulitan lagi. Sudah berapa kali aku bilang? Jangan main-main denganku. Zhang Tianfu mengerutkan kening. Nada dengan ketidaksenangan. Saya diganggu. Tidak bisakah aku melawan? Banyak hal telah terjadi. Bagaimanapun Anda harus membantu saya. Anda tidak ingin saya ditangkap, bukan? Zhang San membela. Halo, ini Zhang Tianfu. Zhang Tianfu menutup telepon dengan marah. Kemudian nomor lain dihubungi. Pada saat yang sama. Hanya dengan Liu. Mobil pengemudi baru saja keluar dari jalan raya. Tidak jauh di depan, itu akan ke cabang. Orang di dalam mobil adalah ketua Shen Yusun. Dia beristirahat dengan mata tertutup. Siap sampai di cabang. Luncurkan serangkaian tugas penting. Tiba-tiba. Nada dering ponsel Shen Yusun memecah hening di dalam mobil. Statis. Dia mengangkat telepon dan wajahnya langsung menjadi serius. Ternyata itu telepon dari kantor polisi. Katakan padanya ada keadaan darurat. Dia harus menanganinya sendiri. Lokasinya di rumah sakit pusat. Setelah Shen Yusun menutup telepon. Cepat katakan kepada supir Liu. Ternyata mati. Rumah sakit pusat Shen Yusun tiba di rumah sakit. Segera dibawa ke ruang gawat darurat. Dia berlari melintasi koridor. Hatiku penuh dengan kekhawatiran tentang putraku Shen Haolan. Shen Yusun membuka pintu ruang gawat darurat. Saya melihat Shen Haolan berbaring di tempat tidur dengan wajah pucat. Hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik. Polisi memberi pengarahan kepada Shen Yusun tentang situasinya. Dan mengatakan mereka sedang menyelidiki masalah ini. Shen Yusun berjalan ke samping tempat tidur Shen Haolan. Tanyakan diam-diam tentang kondisinya. Shen Yusun menghibur putranya. Katakan padanya untuk tidak khawatir. Aku akan baik-baik saja. Dia berjanji untuk secara pribadi menindaklanjuti penyelidikan kasus ini. Dan pastikan Shen Haolan dapatkan perawatan dan perawatan terbaik. Setelah Shen Yusun menanyakan keadaan anaknya, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon, Ibu. Malam hari, sebelah sibuk dengan pekerjaan biasanya.
Operasi yang berbeda diperlukan setiap hari. Ketika dia menyelesaikan operasi yang rumit dan memakan waktu, lelah kembali istirahat. Dia duduk di sofa dan biasa mengeluarkan ponselnya. Ingin memeriksa apakah ada panggilan tak terjawab atau pesan? Ketika layar ponsel menyala, dia melihat serangkaian panggilan tak terjawab. Beberapa pesan lagi, Nona Y. Harap diberitahu ketika. Harap cepat turun. Departemen Perawatan Intensif Rumah Sakit Pusat. Kantor Polisi Kota Pengirim Seattle. Hatinya galak. Firasat tak menyenangkan muncul di benak. Wajah yang mengisap di malam hari langsung pucat. Dia segera bangun. Angkat mantel dan telepon Anda. Bergegas keluar ke unit perawatan intensif saat istirahat. Dia baru saja masuk ke perawatan intensif. Saya melihat beberapa petugas polisi dan departemen tertutup. Dia bertanya kepada polisi tentang situasinya. Polisi memberitahunya. Su Jingmu dan seorang lagi. Siswa dikelilingi oleh anak-anak nakal di jalan. Akhirnya, dia terluka dan dikirim ke rumah sakit. Hati Yewansi seperti pisau. Dia tidak bisa membayangkan anaknya sendiri. Rasa sakit dan ketakutan apa yang kamu derita? Dia menarik napas dalam-dalam. Cobalah untuk menenangkan diri. Dan dia berjalan ke Icu. Bel pintu di 11, An pada malam hari. Tak lama kemudian seorang staf medis keluar. Pada malam hari, 11 mengeluarkan dokumennya. Memasuki unit perawatan intensif. Bagaimana keadaannya? Pada malam hari, 11 bertanya kepada dokter yang bertanggung jawab atas Su Jingmu. Anak Anda tahu. Saya menderita penyakit ini 8 tahun yang lalu. Sekarang dia dipukul di perut dengan batang besi. Dokter berkata. 8 tahun yang lalu, senior malam barat. Ketika Su Jingmu dan Su Jingxi memasuki masa puber. Saya sangat menyadari perbedaan di antara mereka. Meskipun mereka semua adalah anak laki-laki. Kinerja normal Su Jingxi. Ciri-ciri fisik laki-laki. Namun, Su Jingmu berkembang secara terbalik. Mengambil karakteristik feminin. Nightwest tidak menutup mata terhadap tanda-tanda ini. Dia tahu itu bisa jadi gangguan endokrin. Tanda-tanda penyakit keturunan. Dia memulai serangkaian inspeksi pada Su Jingmu. Dan diskusi mendalam dengan ahli endokrin. Selama 8 tahun ke depan. Ye Wanxi memimpin tim. Partisipasi konstan. Operasi koreksi gender secara nasional. Dengan kemajuan teknologi medis yang berkelanjutan. Ye Wan. Tim West telah berhasil menyelesaikan beberapa kapsul di Cina. Operasi semacam ini. Selama periode ini, para dokter di tim juga terus mengawasi Ye. Situasi Su Jingmu, seorang anak di Anhui Barat. Operasi korektif dianjurkan sesegera mungkin. Namun, Nightwest percaya bahwa jika tidak ada risiko kesehatan saat ini, pembedahan tidak dipertimbangkan untuk saat ini. Dia sangat menghormati keputusan anak-anaknya sendiri sebagai orang dewasa. Apakah ini satu-satunya operasi yang dapat Anda lakukan sekarang? Malam. 11 memandang Su Jingmu yang berbaring di tempat tidur di kaca. Din Ye. Dia adalah gadis yang sempurna. Hanya tumor ekstra tidak berguna. Anak hanya memiliki sistem reproduksi wanita lengkap dalam tubuh. Jika Anda memilih pria di masa depan, Anda tidak akan memiliki fungsi reproduksi. Pembedahan sedang berlangsung. Pada saat yang sama, Shen Yusun mengusulkan menyumbangkan $50 juta kepada polisi untuk dana kesejahteraan masyarakat. Alasannya sepenuhnya untuk mendorong kepolisian. Bos Shen, jangan khawatir. Hanya orang-orang putra Anda yang tidak bisa melarikan diri. Shen Yusun menatap mata polisi yang penuh tekad. Kemarahan dan kekhawatiran di hatiku sedikit tenang. Dan dia berkata, apa yang saya inginkan sangat sederhana. Hanya orang-orang dari anak saya. Jangan biarkan mereka lari. Saya harus membuat mereka bertanggung jawab atas masalah ini. Menanggung tanggung jawab hukum. Dan nenek dan kakek saya juga dilarikan ke rumah sakit. Situasi mereka dengan cucu yang berharga ini sangat khawatir. Saya ingin melihatnya dilakukan sesegera mungkin. Operasi saya. Ini dia. Kepala polisi menyadari kehadiran kakek. Dia melangkah maju dengan cepat dan berhenti. Dan memasuki pasukan standar bersama kakek. Direktur Su, mengapa Anda di sini? Apakah Anda membutuhkan bantuan kami? Kepala polisi mengenali Anda di depannya. Pensiunan Tuan Su Weiguo. Cucu saya terluka dan dikirim ke rumah sakit. Anda datang tepat pada waktunya. Katakan siapa yang menembak cucu saya. Kapan Anda akan menangkapnya? Penyelidikan marah kakek dilaporkan ke Direktur Su. Biro kota kami. Kami sedang mengambil video pengawasan dari bagian jalan tempat insiden itu terjadi. Setelah pelaku diidentifikasi, kami akan mengambil tindakan segera untuk menangkap. Dan segera memberitahu polisi tentang situasi tindak lanjut. Setelah menerima pemberitahuan dari atasan, satu demi satu mobil polisi dengan cepat berkumpul. Menunjuk Zhang Laosan dan kekerasan lainnya. Kediaman orang itu. Zhang Laosan dan si lainnya. Pria bengis itu terbangun dari tidurnya. Sebelum dia bisa bereaksi, dia ditundukkan oleh polisi. Dan mengenakan sarung tangan. Asisten, apakah Anda tahu siapa ayah saya?
Zhang Laosan meraung. Tak peduli siapa ayahmu. Ini perintah penangkapan yang dikeluarkan pemimpin kami sendiri. Seorang perwira polisi mengambil kepala Zhang Laosan. Tekan keras tongkat. Letakkan lututmu di kepala Zhang Laosan. Dalam kekacauan, Zhang Laosan dan pelaku lainnya ditundukkan satu persatu. Seluruh proses berjalan tanpa insiden. Polisi berada di bawah premis untuk memastikan keamanan. Masukkan mereka ke dalam mobil polisi. Siap dibawa kembali ke kantor polisi untuk diinterogasi. Zhang Dafu yang baru saja pulang kerja melangkah menuju parkiran. Hati penuh sukacita. Dia membayangkan ketua kembali dari pekerjaan. Setelah pertemuan, hari kenaikan jabatanku tak jauh lagi. Dan dia sangat senang. Namun, telepon berdering tiba-tiba. Mengganggu penglihatan indahnya. Dafu, datanglah ke biro. Putramu yang baik memiliki kejutan besar untukmu. Sekarang di biro kami. Dalam kata-kata kepala polisi. Dengan sedikit makna yang tak terlukiskan. Biarkan hati Zhang Dafu bangkit dengan keraguan. Aku akan segera ke sana. Cheung Tai Fok masuk ke dalam taksi. Tekan pedal gas dan keluar dari tempat parkir. Sepanjang jalan, hatiku bercampur. Saya memiliki kekhawatiran tentang anak saya. Ada juga rasa ingin tahu tentang kejutan yang tidak diketahui. Setelah mendengarkan keberhasilan penangkapan direktur terhadap Zhang Laosan, aku sangat senang. Sui Guo dan Shen Yusun segera diberitahu. Dia berpikir dalam hati bahwa ini akan menjadi momen di depan kader veteran. Kesempatan besar untuk menunjukkan kemampuan Anda. Pada saat yang sama, dia juga dapat membayar bos Shen ke kantor polisi. Donasi yang murah hati. Itu tidak selalu terjadi. Harus dipahami dengan baik. Apa yang dilihat Zhang Dafu mengejutkannya. Kulihat putraku Zhang Laosan memakai sarung tangan. Meringkuk di sudut dengan debu di seluruh wajahnya. Mata lelah. Direktur melihat kedatangan Zhang Dafu. Senyumnya sedikit memudar. Tapi nadanya masih damai. Putramu hari ini. Itu memang memberi kami kejutan besar. Direktur Jin, kau mungkin salah paham. Saya mohon Anda untuk menunjukkan belas kasihan kepada anak saya. Bukan untuk membuatnya ditangkap. Zhang Dafu cemas pada saat yang sama. Diam-diam menjelaskan di telinga Direktur Kim. Orang-orang pihak lain juga akan tiba nanti. Anda dapat bernegosiasi dengan mereka untuk menyelesaikannya. Anda mungkin tidak tahu. Siapa sebenarnya yang disinggung putra Anda? Direktur Jin memberi isyarat kepada bawahan di sebelahnya. Biarkan mereka mengundang Zhang Dafu ke biro. Segera. Sui Guo dan Shen Yusun masuk ke kamar bersama. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Sui Guo, kakekku, berpakaian bagus. Luar biasa. Tapi perhatian Zhang Dafu. Tapi lebih lanjut tentang Shen Yusun. Dia bisa merasakannya. Pria parubaya ini. Aura tidak marah dan sombong. Hati Zhang Dafu menjadi semakin berat. Dia menyadari bahwa kali ini masalahnya jauh lebih buruk dari yang dia bayangkan. Dia tahu. Anda harus menemukan solusi sesegera mungkin. Dia menarik napas dalam-dalam. Lalu perlahan berbicara, Pak Su. Tuan Shen, saya mengerti keseriusan masalah ini. Saya bersedia mengambil semua tanggung jawab. Dan pastikan anakku bisa mendapatkan hukuman yang pantas mereka dapatkan. Tapi aku juga memohon kepadamu. Mampu mempertimbangkan masa muda dan ketidaktahuannya. Beri dia kesempatan untuk melakukan reformasi. Saya bersedia memberikan segalanya untuk mengimbanginya. Hanya sedikit pengampunan untuk anakku. Zhang Dafu, aku mengerti kekhawatiranmu. Tapi hukumnya adil. Kita tidak bisa melakukannya karena emosi pribadi. Dan berpihak. Emosi Zhang Dafu mulai gelisah, Tuan Shen. Saya mengerti keadilan hukum. Tapi anak saya masih kecil. Hidupnya baru saja dimulai. Anda tidak bisa menghancurkannya begitu saja. Zhang Dafu, kamu harus mengerti. Putramu yang lebih dulu melanggar hukum. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi karena simpati. Itu tidak menghormati hukum. Dalam perdebatan sengit, emosi di kedua sisi semakin tidak terkendali. Cheung Tai Fok. Dia mulai menghina Sui Guo dan Shen Yusun. Sikap benar apa yang Anda buat di sini? Berpura-pura serius. Satu persatu, mereka terlihat melarat. Aku menolak memberimu kompensasi. Anda bisa mendapatkan kompensasi seperti saya dalam hidup Anda. Orang tua. Apakah Anda tahu siapa saya? Saya adalah manajer Bright Group. Kalian orang-orang tidak penting. Direktur Jin mendengar Zhang Dafu. Dia mulai menghina Direktur Su dan Bos Shen. Dia menampar meja dengan marah. Ini adalah kantor polisi. Bukan di mana kamu menjadi liar. Mediasi gagal. Departemen kepolisian kami akan didasarkan pada apa yang dilakukan putra Anda. Penjara. Datang dan nikahkan Zhang Dafu. Ketua Jin berteriak keluar pintu. Dua petugas polisi segera datang. Seret Zhang Dafu ke pintu. Sebuah ruangan di mana Zhang Dafu masih mengutuk. Melihat Zhang Dafu yang diseret keluar. Direktur Kim segera pergi mengambil 2 gelas air. Letakkan di depan Sui Guo dan Shen Yusun.
Maafkan Direktur Su. Bos Shen. Aku akan menangani kasus ini secepatnya. Berpegang teguh pada penilaian. Beri keduanya penjelasan sesegera mungkin. Su Weiguo dan Shen Yusun juga berdiri satu demi satu. Bersiap untuk meninggalkan kantor polisi dan kembali ke rumah sakit. Tuan Su, apakah Anda ingin naik mobil generasi muda? Pergi ke rumah sakit bersama. Saya perhatikan bahwa Anda sepertinya tidak akan datang dengan mobil. Shen Yusun Wang memberikan saran kepada Su Weiguo. Selain itu, anak-anak generasi muda juga mengenal anak-anak para pemenang. Shen Yusun menambahkan. Itu beberapa waktu yang lalu. Membantu keluarga kami di sekolah. Anak Su Jingmu? Su Weiguo mengingat. Cucu yang diceritakan Chen Jingyun. Acara di sekolah. Mengangguk ketika Anda melihat satu sama lain. Su Weiguo mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengan Shen Yusun. Bagus. Anak-anakmu benar-benar baik. Sangat berani. Terima kasih atas pujianmu. Shen Haolan jarang berteman. Cucu perempuanmu adalah teman pertamanya. Saya yakin dia pasti hebat juga. Su Weiguo tercengang ketika mendengar kata cucu perempuan. Saya segera tahu bahwa itu disalahpahami sebagai seorang gadis. Tetapi, hari ini adalah waktu Su Jinmu untuk operasi korektif lagi. Tidak ada penjelasan. Kalian berdua masih berbicara dan tertawa di sini. Apakah Anda tahu siapa saya? Saya ingin membuat Anda terlihat baik. Zhang Dafu bersandar di mobilnya dan menatap mereka berdua. Anda baru saja mengklaim di biro. Saya manajer grup Bright. Benar? Shen Yusun bertanya. Apakah kamu takut sekarang? Grup Bright adalah salah satu perusahaan teratas di Tiongkok. Dapat dengan mudah mengendalikan Anda orang biasa. Jika Anda menyadari kesalahan Anda, silakan pergi ke biro dengan patuh dan tanda tangani pemahaman. Apakah begitu? Anda juga akan mendapatkan kekayaan yang tak habis-habisnya. Mulai sekarang, Anda telah resmi dipecat oleh Bright Group. Dokumen penghentian selanjutnya akan dikirim ke kotak surat Anda. Kemudian sebuah sedan eksekutif melaju perlahan dari kejauhan. Akhirnya, dia berhenti dengan mantap di samping Shen Yusun. Shen Yusun segera membukakan pintu mobil untuk Su Weiguo. Dan memberi isyarat tolong. Tunjukkan Su Weiguo untuk pergi dulu. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Anda bisa melakukan double dua? Shen Yusun mengabaikan keterkejutan Zhang Dafu. Sebaliknya, dia memasuki mobil segera setelah Su Weiguo. Paman Liu, tolong beritahu cabang nanti. Cheung Tai-fok telah dipecat karena dicurigai melakukan penggelapan. Shen Yusun memberi instruksi. Keduanya tiba di rumah sakit. Baru saja memasuki bangsal. Shen Haolan dengan semangat duduk dari tempat tidur. Dengan sedikit kecemasan dan kekhawatiran di wajahnya. Dia buru-buru bertanya kepada ayahnya Shen Yusun tentang ayahnya. Apakah Anda menangkap Zhang Laosan? Dan bagaimana keadaan Su Jinmu sekarang? Shen Yusun dengan lembut menepuk bahu putranya. Menghiburmu, jangan khawatir. Zhang Laosan telah tertangkap. Aku benar-benar menantikannya. Operasi Yu Su Jinmu masih berlangsung. Operasi berjalan dengan baik sejauh ini. Dengar di sini. Saraf tegang Shen Haolan. Aku hanya sedikit rileks. Tapi dia tidak bisa tidak terus bertanya. Kapan Su Jingmu akan menyelesaikan operasi? Aku ingin pergi dan menemuinya. Shen Yusun memikirkannya dan berkata. Tunggu dia stabil. Kami akan mengatur agar Anda bertemu dengannya lagi, oke? Su Weiguo memandang ayah dan anak itu dari samping. Ada arus hangat di hatiku. Di saat yang bersamaan, Zhang Dafu dipecat karena dicurigai melakukan penggelapan. Pengumuman dari cabang. Polisi telah terlibat dalam penyelidikan. Grup perusahaan sedang mendiskusikan pengumuman yang baru saja dirilis. Dan Zhang Dafu, yang melihat berita di dalam mobil pada saat yang sama, hampir runtuh. Celah terlalu besar. Saya pikir saya bisa mendapatkan promosi. Saya tidak menyangka apa yang dilakukan anak saya. Itu juga secara tidak langsung menyebabkan dia kehilangan pekerjaannya. Direktur Jin, siapa mereka berdua? Tolong beritahu saya. Biarkan saya mati dengan jelas. Zhang Dafu bertanya dengan marah. 1. Dia adalah wakil direktur Departemen Kepolisian Provinsi Handong yang baru saja pensiun. Yang lainnya adalah pendiri grup Bright Anda. Zhang Dafu mendengar ini. Parkirkan mobilmu di pinggir jalan. Memukul setir seperti orang gila. Ponsel juga terlepas dari tangannya dan jatuh ke dalam mobil. Kau bersembunyi? Kami siap berangkat. Direktur Jin berkata dengan tawa kakinya. Sirine di kejauhan perlahan-lahan terdengar. Lampu merah dan biru berkedip-kedip di malam hari. Zhang Dafu dibawa kembali ke kantor polisi. Terima kasih ayah dan anak. Membawa 2 kejutan tak terduga untuk Departemen Kepolisian kami. Direktur Jin berkata dengan senyum puas. Di suatu tempat di rumah sakit. Ini adalah operasi yang sangat intens dan kompleks. Baru saja selesai di ruang operasi sudut ini. Petugas kesehatan meninggalkan ruang operasi. Keadaan pasien baik-baik saja sekarang. Operasinya sukses. Dia sudah menjadi gadis yang lengkap. Yakinlah. Kakek berdiri di depan pintu.
melalui celah pintu. Diam-diam memperhatikan semua yang ada di bangsal. Tubuh tuanya sedikit gemetar. Mata berbinar-binar karena air mata. Tapi dalam air mata itu, lebih banyak rasa syukur dan lega atas keselamatan cucuku. Dia tampaknya saat ini. Saya melihat masa depan cucu perempuan saya penuh harapan. Hidup dengan sinar matahari. Kemudian dia berbalik dan perlahan meninggalkan pintu bangsal. Saya menemukan tempat yang tenang. Saya menelepon istri saya. 8 tahun, kami menyembunyikannya selama 8 tahun. Cucu kami yang baik tidak. Cucu yang baik akhirnya menyembuhkan penyakitnya. Sui Guo menyalakan sebatang rokok. Sebutir air mata menyelinap di sudut mataku. Sebuah mobil lewat dengan mulus di jalan. Shen Yusun sedang membawa Shen Haolan, yang baru saja keluar dari rumah sakit. Bergegas pulang. Luka Shen Haolan terutama adalah trauma kulit. Sudah dijahit dan diperban. Dalam perjalanan, Shen Haolan melihat keluar jendela. Saya dipenuhi dengan emosi. Dan masih mengkhawatirkan satu-satunya temannya. Namun, Shen Haolan juga mengerti. Yang terpenting bagiku sekarang adalah menjaga penyakitku dengan baik. Memulihkan kesehatan secepatnya. Hanya agar dia bisa lebih baik merawat dan menjaga teman-temannya. Jadi dia menarik napas dalam-dalam. Cobalah untuk menyesuaikan emosimu. Biarkan dirimu menghadapi kehidupan masa depanmu dengan lebih positif. Seperti yang diharapkan begitu lama. Teman baik pertama yang kami buat. Sin Sin rindu. Shen Yusun juga melihat apa yang dikhawatirkan anaknya. Tawarkan. Jadi apa hubunganmu sekarang? Shen Yusun bertanya. Dan dia penasaran. Anak sendiri. Mengapa kamu begitu sedih untuk seorang teman? Apakah ada hubungan khusus lainnya? Teman, apalagi itu penting? Tidak menyukainya. Shen Yusun bertanya. Apa yang kamu katakan? Ayah, kamu tidak percaya padaku. Tidak peduli seberapa lapar anakmu. Aku juga akan menemukan seorang gadis. Ya, Shen Haolan tak berdaya menggunakan rasa hormat. Kurasa tongkat ini mengetuk kepalamu. Mengetukmu bodoh. Kau bisa membodohi orang lain. Kau ingin membodohi ayahmu. Shen Yusun mengetuk dahi Shen Haolan. Kau bilang padaku dia berambut panjang. Wajahnya begitu halus. Orang yang masih berbicara sebagai seorang gadis adalah seorang pria. Paman Liu akan memberi Haolan janji oftalmologi dan otak besok. Periksa apakah ada masalah. Shen Yusun dan supir Liu bercanda tentang ayah. Aku memiliki reaksi yang sama denganmu. Tetapi ketika aku pergi ke guru untuk mengajukan pergantian kursi, guru juga memberitahuku bahwa dia adalah seorang pria. Shen Haolan berkata dengan serius. Pria sejati. Shen Yusun melihat anaknya sedang serius. Berhenti menggoda. Setelah Shen Yusun mendengarkan, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Tapi segera kemacetan dipulihkan. Dia berbalik untuk melihat keluar jendela. Sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat dia berbicara perlahan. Maka dia pasti seseorang yang istimewa. Kamu sangat peduli padanya. Ketika kamu merasa lebih baik, mari kita pergi dan menemuinya kapan-kapan. Shen Haolan mendengar kata-kata ayahnya. Ada arus hangat di hatiku. Dia mengangguk setuju. Saya tahu bahwa meskipun ayah saya biasanya tegas, tetapi pada saat kritis, selalu menawarinya dukungan dan pengertian. Shen Haolan memejamkan matanya dan bersandar di kursi. Dalam hati saya berdoa agar Sujingmu dapat segera pulih. Malam seperti flanel angsa besar. Datang perlahan. Shen Yusun tidak segera memasuki villa. Dia sedang bersandar di mobil. Paman Liu. Anda dapat membantu saya memeriksa Sujingmu ini kalau begitu. Oke, saya akan memeriksanya. Kemudian Shen Yusun masuk ke villa. Berdiri di balkon lebar dan melihat sekeliling. Malam seperti tinta. Lampu di kejauhan. Seperti permata yang dihiasi beludru hitam. Sinar matahari pertama di pagi hari bersinar melalui tirai tipis. Ditaburkan di bangsal rumah sakit. Otak mulai terhubung dengan tubuh. Aku merasakan kesemutan tiba-tiba di perutku. Dan kemudian ada rasa sakit ini. Pada malam hari, 11 melihat putrinya sudah bangun. Minum segelas air hangat. Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu merasakan ketidaknyamanan? Kecuali mati rasa di perut. Dan sedikit lemah. Operasi apa yang saya jalani? Apakah saya terluka separah itu? Maka saya mengangkat selimut untuk melihat apa yang sedang terjadi. Namun, tetapi ternyata bagian tubuh bawah kosong. Saya sedikit enggan. Coba rasakan. Kamu tidak begitu penasaran. Mengapa saya harus membiarkan Anda menumbuhkan rambut Anda? Saya dapat memberitahu Anda sekarang, Ibu. Lupakan itu. Tolong bantu saya bertanya kepada dokter terlebih dahulu. Mereka mengoperasi. Apakah Anda secara tidak sengaja memotong sesuatu yang tidak boleh dipotong? Saya menjadi takut. Para dokter tidak memotong sesuatu yang salah. Anda sendiri adalah seorang gadis. Ye Wanxi mengeluarkan laporan dengan satu tangan. Sambil menunjuk ke laporan. Apakah Anda melihatnya? Jadi Ibu mengikuti rencana awal.
Ini untuk mengakhiri ujian masuk perguruan tinggi Anda. Biarkan diri Anda memilih jenis kelamin Anda. Tapi ya, kau tampaknya hanya punya pilihan perempuan. Bisa memilih. Memilih laki-laki juga tak akan mempan untukmu. Kubaca laporannya. Ada tulisan perempuan pseudohermaproditi di dalamnya. Dalam istilah awam, kau adalah seorang gadis yang memiliki sistem reproduksi perempuan utuh dalam tubuhmu. Tapi kau punya tumor tak berguna. Nightwest dengan sabar menjelaskan. Mencoba membuatku memahami keadaanku. Dia tahu. Butuh waktu bagiku untuk menerima dan memahami. Pintu kamar rawat dibuka dengan lembut. Kakek dan nenekku tampak khawatir. Berjalan masuk. Di mata mereka, penuh perhatian dan cinta pada cucuku. Jingmu, apa kabar, cucuku sayang? Nenek berjalan cepat ke samping tempat tidur dan meraih tanganku. Mata penuh air mata. Kakek mengikuti. Suaranya sedikit bergetar. Dia menatapku. Kau pasti kuat. Kami semua akan mendukungmu. Melihat kedatangan kakek dan nenek, ada arus hangat di hatiku. Aku memaksakan senyum. Mencoba meyakinkan mereka. Nenek dan kakek, aku baik-baik saja. Yakinlah. Sorot studi dan studi Anda. Jangan khawatir tentang itu. Bungkus pada kakek dan nenek. Sui Guo menghiburku. Matahari pagi menyinari setiap sudut kampus. Siswa membawa tas sekolah. Dengan langkah cepat. Berbondong-bondong ke gerbang sekolah. Hari ini, Shen Haolan memasuki kelas seperti biasa. Bersiap untuk memulai hari belajar. Di dalam kelas, siswa mungkin menunduk dan membaca buku. Atau berbisik. Hanya sosok yang dikenalnya, Su Jingmu, yang hilang. Shen Haolan tidak bisa menahan keraguan di hatinya. Tapi segera benamkan dirimu di dalam kelas yang intens. Bel kelas berbunyi. Shen Haolan bangun secepat mungkin. Berjalan cepat menghampiri Guru Lin di podium. Dia menyapa dengan sopan. Kemudian dia tidak sabar untuk bertanya pada Tuan Lin. Apakah Anda tahu situasi Su Jingmu? Belum bisa datang ke sekolah? Guru Lin mendongak. Melihat mata cemas Shen Haolan. Dia tersenyum dan menjelaskan bahwa Shen Haolan, Anda tidak perlu khawatir. Su Jingmu telah menyelesaikan operasi. Hanya perlu beberapa saat untuk beristirahat. Su Jingmu tidak datang, Anda harus mendengarkan kelas selama ini. Hanya dengan begitu saya dapat menebus Su Jingmu. Meskipun nilai Shen Haolan tidak sebagus saya. Tapi Anda masih bisa mendapat peringkat di kelas. Selama dia mendengarkan dengan seksama. Belajar dengan giat. Kursus yang gagal dihadiri Su Jingmu. Beritahu Su Jingmu. Aku juga bisa membantunya menebus kursus. Shen Haolan kembali ke tempat duduknya. Membuka buku. Mulai meninjau isi pelajaran hari ini dengan cermat. Dia memutuskan untuk berusaha lebih keras. Tidak hanya untuk diriku sendiri. Untuk membantu Su Jingmu mengikuti kemajuan sesegera mungkin. Sekolah semakin dekat. Dia memutuskan untuk mengunjungi Su Jingmu kapan-kapan minggu ini. Dalam sekejap mata, ini hari Minggu. Shen Haolan membawa buah-buahan yang dipilih dengan cermat. Saya mengambil setetes dan datang ke rumah sakit. Saya masuk ke kamar dan saya menatap keluar jendela dengan linglung. Su Jingmu, aku di sini untuk melihatmu. Suara Shen Haolan memecah keheningan bangsal. Aku mengenakan gaun rumah sakit putih sederhana. Rambut dengan santai menggantung di bahu. Tampak sangat lemah. Pucat. Shen Haolan, mengapa kamu di sini? Aku bertanya dengan heran. Shen Haolan meletakkan buah di atas meja. Membawakanmu buah. Semoga kamu bisa segera dipulangkan. Tidak terlihat selama seminggu. Kamu tampaknya menjadi lebih cantik. Tatapan Shen Haolan ragu-ragu dengan lembut di wajahku. Dengan sedikit kelembutan dan penghargaan. Dia mengenakan kaos putih sederhana. Dengan celana jeans gelap. Terlihat bersih tanpa kehilangan vitalitas mudanya. Aku menarik selimut ke atas. Karena pemulihan keseimbangan estrogen dalam tubuh setelah operasi. Pita vertikal sebelum dada. Itu juga diambil karena alasan kesehatan dengan menghirup malam hari. Membuat dadaku semakin menonjol sekarang. Kupikir Shen Haolan tampan sebelumnya. Aku melihat Shen Haolan lagi setelah operasi. Aku merasa semakin tampan sekarang. Shen Haolan mendengar pujianku. Sedikit keberuntungan di wajah. Operasi apa yang kau lakukan? Kapan aku bisa keluar dari rumah sakit? Diperkirakan butuh 1 bulan lagi untuk meninggalkan rumah sakit. Dalam seminggu lagi, kurasa aku bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan. Aku memasang senyum di wajahku. Aku tidak tahu bagaimana memberitahu Shen Haolan. Perubahannya sendiri. Saat itu. Bisakah kau membawa buku pelajaranku? Tolong? Aku khawatir aku tidak bisa mengikuti studiku. Tidak masalah, aku mencatat dengan cermat di kelas. Aku akan membawanya padamu bersama-sama ketika saatnya tiba. Aku akan memilah poin-poin penting ketika aku kembali. Aku akan memberitahumu kalau begitu. Dan kau sangat pintar, kau akan segera menyusul. Terima kasih Shen Haolan karena telah menghancurkanku. Setetes air mata perlahan mengalir keluar dari sudut mata. Hari-hari ini.
Aku sangat kesepian di kamar rumah sakit. Telepon tertarik oleh malam. Bawa pergi karena kau butuh istirahat yang cukup. Nanti. Saya mendapat pelajaran khusus dari perawat wanita. Mereka tidak hanya mengajarkan tentang rehabilitasi. Bantu saya mempercepat pemulihan saya. Dia juga secara khusus menambahkan pengetahuan wanita untuk saya. Mereka tahu itu untukku. Itu adalah pengetahuan yang belum pernah saya akses sebelumnya. Ini penting untuk kehidupan masa depan saya. Selama beberapa hari ke depan, 2 perawat datang ke kamar saya tepat waktu. Terus menanamkan perbedaan antara wanita dan pria. Di belakang Mumu, kamu sudah sembuh dan keluar dari rumah sakit. Jika Anda memiliki teman atau sesuatu, ingatlah untuk memperhatikan keselamatan. Seorang perawat menjulurkan lidahnya. Menggodaku dengan alasan. Siapa pria tampan tadi? Perawat Gao berkata dengan penuh semangat. Apakah dia naksir kamu? Adalah teman baik saya di sekolah menengah. Pergi, keluar. Aku mau istirahat. Aku tersipu dan membenamkan kepalaku di selimut. Seiring berjalannya waktu, seminggu berlalu tanpa suara. Selama 7 hari ini, kondisi fisik saya telah membaik secara signifikan. Sekarang saya bisa bergerak di sekitar ruangan. Meskipun masih tampak sedikit goyah. Pada saat yang sama, Shen Haolan juga datang mengunjungiku sesuai janji. Dia membuka pintu. Matahari mengikuti langkahnya. Bersinarlah padaku saat aku berlatih berjalan. Shen Haolan mau tidak mau berhenti. Kejutan di mata. Dia bertanya dengan lembut bagaimana perasaannya sekarang. Aku berhenti dan berbalik. Jawaban tersenyum yang Anda lihat. Aku bisa bergerak bebas. Saya senang melihat kemajuan Anda juga. Ingat, tidak peduli bantuan apa yang Anda butuhkan. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda. Shen Haolan mendatangiku. Menonton kunjungan terakhir saya. Aku masih berbaring di tempat tidur. Terakhir kali saya melihat seluruh tubuh saya. Terakhir kali. Shen Haolan mengamati Su Jingmu dengan cermat. Di mana-mana. Aku melihat sosok iblisnya. Seperti cabang willow yang bergoyang tertiup angin di musim semi. Ringan dan elegan. Dan akhirnya, kami sampai pada kesimpulan bahwa itu bergelombang. Cukup yang terbaik. Tunggu sebentar. Ini bergelombang. Shen Haolan mengamati dengan cermat. Su Jingmu, ada apa denganmu? Shen Haolan bertanya terus terang. Aku mengikuti tatapan Shen Haolan. Akhirnya, mata tetap di dadanya. Sudut mulutku berkedut dan aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Aku takut pada Shen. Haolan mengetahui bahwa saya telah menjadi seorang gadis. Akan tidak menyukaiku. Pikir saya cabul. Jadi tinggalkan aku. Sebenarnya, aku telah berbohong padamu. Aku pembohong. Seperti yang kau lihat. Aku memang seorang gadis. Lalu aku perlahan membelakangi Shen Haonan. Tidak berani menghadapinya. Lalu bagaimana Anda memasuki dinasti Wei Selatan saat itu? Shen Haonan. Ingat saat Zhang Laosan menghinaku di dinasti Wei Selatan? Karena aku sakit. Sudah 18 tahun berlalu. Operasi sebelumnya. Ini sebenarnya pseudo-hermaproditi perempuan. Jadi kamu benar-benar perempuan sekarang? Ya, jantung Shen Haolan Wenyan berdetak kencang. Otak menerima badai. Akhirnya, ada ding di kepala. Keinginan menjadi kenyataan. Sehat-sehat adalah gadis yang baik. Shen Haolan tenggelam dalam dunia fantasi batinnya. Kemudian lagi. Selama kamu sehat. Tidak peduli apa, kita adalah teman baik, bukan? Apakah kita berteman baik? Apakah kamu tidak membenciku? Dan aku berbalik. Anda tidak berpikir saya cabul? Setelah menjadi laki-laki selama 18 tahun, apakah operasi telah berubah menjadi perempuan? Seperti yang baru saja kau katakan. Anda hanya sakit. Selama periode ini, saya sakit karena penyakit ini. Mereka salah mengira jenis kelamin mereka sebagai laki-laki. Bukan? Aku menutup mulut dan mencebik, terima kasih. Terima kasih karena tidak membenciku. Ini tas sekolahmu. Lihat apakah ada yang hilang. Apa yang dibicarakan guru baru-baru ini? Aku akan menyusulmu. Membolak-balik tas sekolah yang dibawa oleh Shen Haonan. Ini aku selama cuti. Catatan khusus. Setiap pelajaran memiliki fokusnya sendiri. Silakan lihat catatan detailnya terlebih dahulu. Jika Anda tidak mengerti apa-apa, kau bisa menghubungiku kalau begitu. Saya akan menjawabnya untuk Anda secara online. Saya telah menandai konten kursus yang disebutkan oleh guru. Shen Haolan menunjuk ke poin-poin penting dalam catatan. Dengan sabar dijelaskan. Dan aku menganggukkan kepalaku. Hatinya dipenuhi dengan rasa terima kasih untuk Shen Haolan. Matahari menyinari mereka melalui jendela. Tarik sosok mereka panjang. Di bangsal yang tenang dan hangat ini. Mereka saling menemani. Menghabiskan waktu yang tak terlupakan ini bersama. Tapi waktu selalu berlalu. Saat pijar matahari terbenam memenuhi bangsal, Shen Haolan tahu dia harus kembali. Dan dia menepuk pundakku.
Katakan dengan lembut bahwa Anda memiliki istirahat yang baik. Aku akan menemuimu kalau begitu. Kaki depan Shen Haolan baru saja keluar dari rumah sakit. Dua pelanggan tetap juga mengikuti. Dia suka kamu buka dengan sambaran petir. Sorakan tiba-tiba. Menakuti buku catatanku dari tanah. Mumu tidak tahu kapan dia menatapmu. Betapa senangnya senyum itu. Perawat Gao berkata. Aduh, bukan hanya betapa senangnya anak itu tertawa. Mumu sangat senang lagi. Keduanya saling menggema dan berkata. Perawat bayi berjalan ke tempat di mana buku catatan itu jatuh. Membungkuk dan mengambilnya. Lihatlah, lihat. Ini adalah catatan cinta yang dia buat untukmu. Ini penuh dengan cinta. Kamu bilang orang tidak peduli padamu. Mengapa orang begitu baik padamu? Ini kunjungan dan pengiriman. Aku juga membuat buku catatan hanya untukmu. Wajahku kemerahan mendengar ucapan kedua perawat itu. Kalian berdua berhentilah mengolok-olokku. Aku benar-benar tidak berencana mencari pacar. Apakah kalian benar-benar tidak mencarinya? Setidaknya di tahun ketiga SMA, aku tidak meminta Oyer untuk berlatih dengan sukses. Dua perawat saling tos. Selama seminggu ini, aku juga bersama kedua suster-susterku. Menjalin persahabatan yang mendalam. Mereka tidak hanya untukku. Diberikan bimbingan perawatan dan rehabilitasi profesional. Kau selalu di sisiku untuk menghilangkan kebosananku. Dan membawa keceriaan. Lalu kau masih harus memperhatikan keselamatan di masa depan? Dalam keheningan rumah sakit. Perjuanganku terutama mengancam nyawa. Sejak aku belajar berjalan lagi. Aku rindu menyingkirkan perawatan ibuku yang berlebihan. Aku bisa membuat ibuku sendiri. Ada tekad dalam suaraku. Mencoba menggunakan lengan yang masih bertenaga. Mencegah ibu melakukan tindakan lebih lanjut. Namun, pada malam hari, Wes mengabaikan protes putrinya. Terhadap pintu kamar mandi. Buka pintunya, kau masih lemah. Tak aman mandi sendirian. Mengetuk pintu di barat pada malam hari dan berusaha membukanya. Kugigit bibir bawah. Aku tahu kekhawatiran ibuku dimotivasi oleh cinta. Tapi aku ingin lebih mandiri. Maka ku tarik napas. Ucapkan ibu dengan lantang sekuat tenagamu. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Tangan Night West bertumpu pada pintu. Ia terdiam sejenak. Lalu perlahan menurunkan tangannya. Ia tahu bahwa putrinya selalu kuat. Ia tak bisa karena kekhawatirannya sendiri. Dan merampas kesempatan putriku untuk tumbuh dewasa. Daun. Wan He akhirnya mengurungkan ide untuk membuka pintu kamar mandi. Oke, kalau begitu aku akan menunggumu di luar. Jika kau punya situasi apapun, pastikan untuk meneleponku tepat waktu. Dapat, tanggapku. Ada kegembiraan dan harapan yang tak bisa dijelaskan dalam hatiku. Aku perlahan berbalik. Menghadap diriku di cermin. Ini setelah operasi. Aku melihat diriku sepenuhnya untuk pertama kalinya. Meskipun tubuh wanita masih sedikit lemah. Tapi keindahan dan lekuk tubuh yang dimiliki wanita telah berangsur-angsur muncul. Aku dengan lembut menyentuh kulit. Merasakan setiap perubahan kecil. Pemulihan dari operasi tidaklah mudah. Tapi saat ini, aku rasa semua usaha itu sepadan. Kutatap diriku di cermin. Aku tak tahu bagaimana mendeskripsikan diriku. Tapi dalam kata dari kakakku, seharusnya itu yang terbaik. Setelah mandi, aku duduk di tepi ranjangku dan memandang sekeliling. Mata akhirnya tertuju pada meja samping ranjang. Ada barang-barang pribadiku sebelum aku masuk rumah sakit. Termasuk itu. 2 minggu sudah aku tak menyentuh ponselku. Mengawasi putriku di malam hari. Oke. Tapi jangan kecanduan ponselmu hanya karena bosan. Dan teruslah istirahat yang baik setelah itu, oke? Saat dia berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dari tasnya. Menyerahkannya padaku. Saat aku mengambil ponsel. Senyum yang sudah lama hilang muncul di wajahku. Aku segera memeriksa pesan yang belum dibaca. Aku mendapati bahwa kakakku telah mengirimiku banyak pesan. Turun. Bahkan Shen Haolan telah mengirimi dirinya banyak pesan. Lalu ada beberapa pemberitahuan dari grup kelas. Aku mendongak dan bertanya pada ibuku. Bagaimana keadaan kakakku? Aku sangat merindukannya. Dia baik-baik saja dan merindukanmu saat kau benar-benar pulih. Aku mengajak kalian makan malam besar. Dijawab ibu dengan senyum di malam hari. Apakah kakakku tahu tentang keadaanku? Mengerti. Dia dikenal sejak kau dirawat di rumah sakit untuk operasi. Dia menanyakanmu setiap hari. Apakah kakak bau itu merindukanku? Kukirimkan ke kakakku sesegera mungkin. Setelah beberapa saat, kakakku mengirim panggilan video. Kutekan sambung wow. Kakak, tidak, aku menelepon adikku sekarang. Sudah 2 minggu tidak melihatmu. Kamu mengambang seperti itu lagi. Su Jingxi membelalakan matanya dan menatapmu jika kamu mau. Kamu masih bisa memanggilku kakak. Aku berbakti. Aku tidak akan pernah menyebut seorang wanita sebagai kakakku. Sedikit bocah, kamu sedang merayu kematian. Tunggu aku kembali. Karena kamu tidak ada hubungannya, selamat beristirahat. Selamat pagi, Kang. Aku rindu masakanmu. Kamu punya hati nurani.
Dini hari udara rumah sakit. Ada bau samar air desinfektan. Sujingmu duduk di ranjang rumah sakit dan belajar sendiri buku-buku pelajaran. Cahaya pagi yang samar bersinar melalui celah tirai. Taburkan di wajahku. Ada ketukan tajam dan kuat di pintu. Pecahkan keheningan di bangsal. Halo, ini polisi wanita dari kantor polisi. Ucap padaku sambil tersenyum. Nona Su, tolong ganti pakaianmu. Kembalilah dan ambil foto ID jika kamu cantik. Kami menunggumu. Setelah beberapa saat, Barat juga masuk pada malam hari. Di bangsal. Ambil satu set pakaian yang sudah disiapkan. Serahkan padaku dan aku pergi ke kamar mandi bangsal. Membongkar baju baru. Di dalamnya ada satu set rok lipit murni. Setelah operasi selesai, saya melihat set pemuda yang telah disiapkan ibu saya untuk saya. Saya menentang rok pendek pada awalnya. Tapi polisi menunggunya di luar. Anda tidak bisa memakai bangsal untuk merekam dokumen Anda sendiri, bukan? Jadi saya hanya bisa memakainya. Adapun sepasang stoking hitam. Saya bahkan tidak akan menyentuh benda ini jika saya memukul diri saya sendiri sampai mati. Saat aku muncul di depan semua orang lagi. Kemunculan petugas polisi di tempat kejadian menarik perhatian mereka. Setelan rok pendek klasik saya. Dan senyumku yang pemalu dan tidak wajar. Tampak muda dan sedikit tidak sesuai. Meskipun demikian, saya masih mencoba yang terbaik untuk tetap tenang. Mencoba terlihat lebih alami. Direktur Kim melangkah maju dengan senyum semangat. Sangat baik Nona Su, Anda terlihat cantik. Jangan gugup. Apakah kamu siap? Seorang petugas polisi bertanya. Kamera di tangan. Dan aku menganggukkan kepalaku. Buat diri Anda terlihat sealami mungkin. Kilat. Foto ID-nya selesai di sini. Nona Ye, ID baru putri Anda. Kami akan menyelesaikannya secepatnya. Ini adalah identifikasi sementara putri Anda. Direktur Kim menyerahkan kartu pada Bu Ye. Kami akan meninggalkanmu sendirian. Saya berharap gadis cantik seperti itu akan segera dipulangkan. Bu, mengapa benda ini tidak pergi ke biro sekarang? Bisakah Anda menyediakan layanan dari pintu ke pintu? Saya melihat petugas polisi yang pergi dan bertanya dengan kaget. Bocah konyol, itu disebut kekuatan kakekmu. Ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Tapi kenapa kamu tidak memakai stoking hitam itu? Malah menatapku dari atas ke bawah. Saya juga ingin bertanya kepada Anda. Bagaimana Anda menyiapkan gaun ini untuk saya? Wajahku menjadi merah dengan suara mendesing. Ada apa dengan gaun ini? Bukankah ini gaun seorang gadis? Aku mengabaikan ibuku dan hendak kembali. Toilet. Nightwest langsung tahu apa yang ingin saya lakukan. Pergi ke kamar mandi dulu dan ambil gaun rumah sakit. Ibu, kenapa mengembalikan pakaian itu padaku? Saya belum pulih. Anda benar-benar baik-baik saja sekarang. Sekarang adalah tahap observasi rumah sakit. Aku akan memakainya kembali. Lalu kamu berjanji pada ibu untuk memakai kaos kaki hitam itu lain kali. Oke. Aku berjanji kepadamu. Dibandingkan memakainya lain kali. Lebih baik dari ini di depan dua perawat. Lain kali, katakan lain kali, pasti lain kali. Lalu tidakkah kamu bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan? Di malam hari, West akan membaringkan orang sakit itu untukku. Bersembunyi di kamar mandi. Tutup pintu dan berdiri dengan tenang di depan cermin berukuran penuh. Perhatikan baik-baik dirimu di cermin. Kemeja putihnya bersih dan dicukur. Dasi kupu-kupu hitam, garis leher kaset yang lucu. Rok plisket hitam. Menampilkan kaki yang ramping dan adil. Aku berbelok sedikit ke samping. Menatap dirinya di cermin dengan mata berbinar. Kaki dan kaki terangkat tanpa sadar. Setelah beberapa saat, aku perlahan melepas pakaianku. Pasang kembali. Saya selesai berganti pakaian. Saya juga melihat gaun ini dari waktu ke waktu. Tunggu sebentar, kenapa aku dalam suasana hati ini? Aku berlari ke kamar mandi dan menyiram segenggam air dingin. Sujinmu, kamu tidak bisa melakukan ini. Apakah akan jatuh begitu cepat? Aku berkata pada diriku sendiri di cermin. Aku ingin mencari kesempatan. Serap dari malam Anda ingin dipulangkan lebih awal. Waktu berjalan hari demi hari. Ujian masuk perguruan tinggi semakin dekat dan dekat. Aku merindukan Su Jingxi. Aku rindu kampus yang familiar. Ada guru di kampus dan teman semeja Shen Haolan. Aku memejamkan mata dan membayangkan diriku kembali ke kampus. Duduk di kelas, ujung pena terbang di atas kertas ujian. Sungguh perasaan yang akrab dan intim. Jadi saya memutuskan untuk menunggu dokter memeriksa lagi. Kemudian buat permintaan kepada Ye Wanxi untuk keluar dari rumah sakit. Malam tiba. Cahaya bulan. Di bangsal, saya berbaring dengan tenang di ranjang rumah sakit. Memegang buku pelajaran di tanganku dan membaca dengan saksama. Sesekali melihat ke jendela. Mata berkilau karena haus akan pengetahuan. Dan kerinduan akan kebebasan. Ini adalah suara langkah kaki ringan di luar pintu. Kemudian Ye Wanxi mendorong pintu dan masuk. Dengan sedikit kelelahan di wajahnya. Tapi tanpa kehilangan senyum lembut. Bagaimana perasaan Limu hari ini? Apakah ada ketidaknyamanan?
Dia berjalan dengan lembut ke tempat tidur. Letakkan tas di tanganmu, Bu. Perawat bilang aku sehat. Saya ingin mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Saya merasakan tubuh saya sudah hampir pulih. Bisakah Anda meninggalkan rumah sakit lebih awal? Nightwest menatapku dengan mata penuh harap. Dia haus. Dia sedang dalam pengawasan. Bukan tidak mungkin meninggalkan rumah sakit lebih awal. Tapi ingat untuk lebih banyak istirahat ketika Anda kembali. Saya tidak sabar untuk mengemasi barang-barang saya. Bersiaplah untuk kebebasan besok. Cahaya malam menyinari wajahku melalui jendela. Mencerminkan cahaya dan kegembiraan yang telah lama hilang. Matahari pagi datang sesuai jadwal. Aku melihat diriku di cermin lagi. Ia mengangguk puas. Aku mengerti. Hari ini, saya tidak hanya berdandan untuk keluar. Ini tentang mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Selamat datang di awal yang baru. Jadi saya mengambil napas. Menyebabkan barang bawaan meninggalkan bangsal. Tirai di lorong. Sekarang sampai Anda menyelesaikan operasi Anda. Sudah berapa lama? Sudah hampir sebulan. Kemudian Anda perhatikan, saya sedikit tercengang. Lalu wajah putih. Perlahan jejak keberuntungan. Aku mengangguk, terima kasih atas pengingatnya. Aku akan mengawasi. Dengan senang hati aku berjalan menuju parkiran. Saya melihat ibu saya berdiri di samping mobil. Lihat penampilan saya. Nightwest membantu saya mengambil barang bawaan dan memasukkannya ke dalam bagasi. Nightwest tersenyum dan berkata padaku, masuk ke mobil. Ayo pulang dan ajak kakakmu dulu, aku mengangguk. Di kursi yang nyaman. Mobil perlahan keluar dari tempat parkir. Berbaur dengan jalan yang sibuk. Segera. Mobil berhenti di depan gedung yang nyaman. Adikku sudah menunggu di pintu. Apakah kakak gua begitu cantik? Lihat adikku. Jadi dia datang berlari. Bantu membawa barang bawaan ke dalam rumah. Aku masih suka saat kamu memanggilku kakak. Aku sudah terbiasa. Saya lebih suka memanggil anjing. Aku tidak akan pernah memanggilmu wanita ini. Aku menendang pantat Sujinsi. Gadis-gadis, jangan memarahi. Wes tidak ingin putrinya memiliki kebiasaan ini di malam hari. Oke, mati. Jika aku sudah lama tidak memukulmu, kau akan membongkar ubinnya, kan? Suasana rumah membuat saya merasa sangat santai. Kehangatan rumah seperti secangkir teh panas di musim dingin. Menghilangkan kepenatan perjalanan. Itu juga menghangatkan hatinya. Di lingkungan yang penuh kasih ini, aku bisa mengecewakan semua pertahananku. Jadilah dirimu yang sebenarnya. Oke, berkemas. Ibu mengundangmu untuk makan besar. Baik Tuan Sujinsi menutupi pantatnya dan menjawab kesakitan. Wes mengendarai mobilnya di malam hari. Antar jemput mulus melalui arus lalu lintas kota. Di dalam mobil, Sujinsi dan aku duduk di kursi belakang. Dengan bersemangat membahas pusat perbelanjaan yang akan datang. Restoran yang akan kita kunjungi hari ini. Apakah benar-benar ada pizza yang benar-benar enak? Tanyaku penasaran. Mata berbinar-binar dengan antisipasi. Nightwest tersenyum dan menjawab ya. Pizza di Mumu, sangat terkenal. Terutama pizza tertinggi mereka. Saya yakin Anda akan menyukainya. Aku sedikit penasaran, Bu. Bagaimana kau tahu? Pizza di sana adalah yang terbaik. Jinsi melakukan banyak pekerjaan rumah sebelumnya. Lihat juga ulasan online. Bagaimana dengan rekomendasi dari teman? Mobil terus melaju. Pada malam hari, Wes menyalakan stereo mobil. Musik lembut mengalir di gerbong. Ini menghilangkan beberapa ketegangan di lalu lintas. 3 orang masuk ke mal bersama. Kerumunan yang ramai dan deretan toko yang mempesona. Biarkan aku terpesona. Ye Wansi membawa mereka melewati kerumunan dan langsung ke lift. Ayo ke restoran di lantai 3 dulu. Ini adalah tempat yang bagus. Itu punya pemandangan yang bagus. Ye Wansi menjelaskan. Setelah lift perlahan naik ke lantai 3. Kami mengikuti tanda itu ke restoran. Begitu Anda masuk, dekorasi hangat dan makanan yang menggoda. Aromanya langsung menyerbu masuk. Gu Yuan tersenyum. Bawa kami ke kursi dekat jendela. Di luar jendela adalah pemandangan kota yang ramai. Tak lama kemudian makanan sudah ada di meja satu demi satu. Aroma supreme pizza meluap. Pastanya juga dimasak dengan benar. Saladnya segar dan menyegarkan. 3 orang sedang menikmati makanan lezat. Langit di luar jendela berangsur-angsur menjadi gelap. Lampu kota mulai berkedip. Untuk makan malam yang nyaman ini. Menggambar akhir yang sempurna. Saat piring di atas meja secara bertahap turun. Siti di malam hari. Bagaimana kalau kita jalan-jalan dan mencernanya? Dan Su Jingsi sama-sama setuju. Jadi kami meninggalkan restoran dan pergi ke kegelapan. Su Jingmu, kau sudah keluar dari rumah sakit? Dan aku melihat sekeliling. Itu ditemukan sebagai Shen Haolan. Shen Haolan memiliki ayahnya di belakangnya. Dan pengemudi Liu. Dunia ini sangat kecil. Ini kebetulan. Aku masih bisa menabrakmu di sini dan melambaikan tanganku. Su Jingmu, apakah kamu juga datang ke sini untuk makan? Shen Haolan menghampiriku.
Ya, kami baru saja selesai jalan-jalan untuk mencerna. Shen Haolan melirik Night West dan Su Jingxi. Saya segera memperkenalkan Shen Haolan kepada keluarganya. Halo BBA. Nama depan saya adalah Shen Haolan. Teman semeja dan teman Su Jingmu. Shen Haolan juga memperkenalkan keluargaku. Mulailah dengan ayahmu sendiri. Dan Paman Liu. Kedua belah pihak saling bersahabat. Kemudian Shen Haolan berjalan berdampingan denganku. Saling berbicara tentang kematian baru-baru ini di jalan. Dan kelas. Apa yang terjadi dengan Shen Haolan di tes olahraga? Su Jinxi mengikuti ibunya dan mengamati mereka. Dan Shen Yusun memandang orang-orang di depannya. Shen Yu. Ada jejak tak terlihat di wajah Sun. Dia tampak puas dengan apa yang dilihatnya. Anak-anakku sepertinya bersama keluargamu. Anak itu memiliki hubungan yang baik. Dia berbisik ke Night West. Night West mengangguk. Tidak ada jawaban. Ada sesuatu di pikiranku. Su Jingxi. Anda sedang menganalisis situasi dalam pikiran Anda. Dia memperhatikan interaksi antara Shen Haolan dan aku. Tampaknya ada pemahaman dan keintiman yang lebih diam-diam daripada teman biasa. Dekat. Dan aku dan Shen Haolan terus berjalan menyusuri jalan. Membicarakan berbagai topik. Dari kematian sekolah hingga ujian masuk perguruan tinggi kelak. Dan mengisi sukarelawan. Dan kali ini, Shen Yusun memikirkan masalah menitipkan supir Liu terakhir kali. Diam-diam bertanya pada supir Liu, tak masalah. Hanya sedikit sakit. Benar-benar perempuan. Bisa punya anak gendut. Supir Liu memberi isyarat oke. Mulut Yusun semakin naik setelah membacanya. Dengan cahaya terakhir matahari terbenam. Akhirnya menghilang di telan cakrawala. Malam tiba perlahan. Seluruh kota diselimuti ketenangan. Dalam kegelapan yang tenang. Aku dan Shen Haolan mengakhiri hubungan kami. Percakapan mendalam. Selamat tinggal satu sama lain. Di bawah penutup kegelapan. Sosok kami berangsur-angsur menjadi kabur. Akhirnya menghilang di ujung jalan. Seolah membaur dengan malam yang tak terbatas. Dan Shen Yusun masih berdiri di sana. Melihat jauh ke arah mereka pergi. Dalam hati aku merencanakan masa depan dalam hati. Suatu pagi. Matahari bersinar melalui celah tirai. Aku mengusap mata kantukku yang santai. Ada kegembiraan dan antisipasi yang telah lama hilang dalam hatiku. Akhirnya kembali ke sekolah. Aku segera turun dari tempat tidur. Memakai seragam sekolah yang rapi. Sisir rambut hitam panjangmu. Setelah mencoba sarapan ibuku yang sudah disiapkan dengan matang. Aku membawa tas sekolah yang berat. Dalam perjalanan ke sekolah. Orang-orang datang dan pergi di jalan. Dan para siswa, mereka semua emosi. Tak terkecuali aku. Dalam hatiku. Penuh kerinduan akan kelas pertama mahasiswa baru. Visi masa depan dengan kemungkinan tak terbatas. Ketika aku berdiri di kelas 8 senior 3. Menunggu. Semua keindahan fantasi berdiri diam saat ini. Kurasa mereka tak tahu. Aku seorang gadis sekarang, kan? Melankolis tertulis di seluruh wajahku. Awalnya aku seorang gadis. Tapi dia mengaku sebagai seorang pria. Dibenci oleh sebagian besar kelas. Belakangan, sejak konferensi ikrar 100 hari. Pikirkan dirimu sendiri. Suara itu akhirnya menghilang. Sekarang aku telah memulihkan tubuh putriku. Jika kau ketahuan, kau tak akan dihina lagi, bukan? Su Jingmu, kenapa kau tak masuk? Guru Lin melihatku berdiri linglung di depan pintu. Melankolis tertulis di seluruh wajahku. Maaf guru. Aku kembali ke tempat dudukku dalam diam. Aku sedang mengemasi ranselku. Meletakkan buku-buku pelajaranmu di meja. Dan aku mendongak dan melihat sekeliling. Para siswa sedang menulis dengan keras. Tak seorang pun mengikutiku. Saat itulah aku lega. Pikirku dalam hati. Selama mereka tidak tahu bahwa aku telah menjadi seorang wanita. Hanya menyamar sebagai seorang pria. Su Jingmu, bagaimana mata kuliahmu? Jika ada, saya bisa menjawabnya untuk Anda. Shen Haolan menatap mata samping yang indah di depannya. Terima kasih atas catatanmu, mereka sangat detail. Kecuali beberapa ini. Tolong bantu saya melihat. Saya membuka buku teks. Dengan cepat membuka halaman. Di halaman yang penuh dengan catatan. Halaman itu ditandai dengan bintang berujung 5. Sepertinya tanda penting. Apakah guru telah membicarakan hal ini? Kusugar rambutku sampai ke akar telinga. Benar-benar memperlihatkan wajah yang tertutup oleh rambut. Kulitnya begitu halus. Bersinar samar di bawah sinar matahari. Mata Shen Haoran langsung sangat tertarik. Dia belum pernah melihat wajah secantik ini. Rantai detak jantungnya tanpa sadar. Seolah seluruh dunia diam. Dia memperhatikan bahwa ada tahi lalat kecil di akar jamur sujing. Telinganya sedikit merah. Tampak sedikit gugup. Dia segera sadar dan mengambil buku pelajaran. Memalingkan muka dari sisi wajahku. Pindah ke dedaunan. Mulai melihat serius topik itu. Aku menunggu dengan tenang. Aku merasa sedikit gelisah. Aku benar-benar tidak yakin.
Bisakah Shen Haolan mengerti pertanyaanku? Shen Haolan berpikir sejenak. Mulai menjelaskan padaku dengan sabar. Suaranya lembut dan lembut. Sambil menjelaskan. Sambil menggambar di kertas gores untuk membantu instruksi. Aku mendengarkan dengan saksama. Sesekali mengangguk atau bertanya. Aku segera mengerti solusi masalahnya. Seiring berjalannya penjelasan. Dan alisku terbentang. Aku mulai berpikir tentang ide-ide pemecahan masalah Shen Haolan. Setuju. Aku perlahan-lahan membenamkan diri dalam suasana belajar ini. Mulai menikmati suasana belajar ini. Dan tidak terlalu khawatir rahasia mereka ketahuan. Akan tiba pada mode ketiga dalam beberapa hari. Ingatlah untuk bertanya padaku apakah ada yang tidak kau ketahui. Cepat tebus nilaimu. Saat malam tiba. Langit semakin gelap. Dari bel sekolah hingga sekarang. Sudah hampir 2 jam. Aku dan Shen Haolan menyadari berlalunya waktu. Kami saling berpandangan. Mereka berdua melihat jejak keterkejutan di mata masing-masing. Shen Haolan mengemasi buku dan catatannya. Dan aku bangkit dan meregangkan tubuh. Adegan ini memperlihatkan sosok lengkapnya. Di malam yang tenang ini. Sosokku menjadi kampus. Pemandangan yang indah. Setiap gerakanku. Penuh vitalitas dan semangat masa muda. Sangat menggoda untuk melihat kedua kalinya. Shen Haolan duduk di samping. Mata selalu mengikuti bayanganku. Mau tak mau aku. Ada apresiasi dan kekaguman yang tak terlukiskan. Benar-benar diuntungkan banyak hari ini. Terima kasih Shen Haolan. Aku ucapkan dengan tulus. Sama-sama. Apakah kita berteman? Saling membantu itu perlu. Shen Haolan menggaruk kepalanya dan berkata. Kami keluar dari pintu kelas sambil berbincang. Kampus sekarang sunyi. Sesampainya di rumah, aku membuka tas sekolahku. Keluarkan buku teks dan catatan. Mulai memilah poin-poin penting dari pembelajaran hari ini. Tiba-tiba aku melirik ponselku. Sujingmu. Apakah kamu ingin keluar untuk makan? Aku bertanya padamu, aku pulang terlambat. Tidak ada yang bisa dimakan. Begitu lapar di sisi lain. Shen Haolan duduk di sofa di aula mewah. Apakah tuan muda perlu memanaskan makanan untukmu? Atau aku bisa membuatkan yang baru untukmu? Bibi Mei melihatnya kembali begitu terlambat. Bertanya. Tunggu sebentar, Bibi Mei. Aku akan menghubungimu lagi nanti. Jadi Shen Haolan mengeluarkan ponselnya dan bertanya pada Sujingmu. Jadi aku memikirkannya. Dari rumah sampai sekarang, kecuali mandi di tengah. Aku benar-benar belum makan. Selalu fokus belajar. Makanannya pasti dingin. Dan dia dengan senang hati berkata, Oke. Di mana kita akan makan? Apakah aku datang kepadamu? Aku sedang memikirkan apa yang akan dimakan nanti. Bibi Mei. Memberi makan makanan dingin untuk anjing-anjing di luar. Aku akan makan di luar. Oke tuan. Mei Yi akan makan steak Wellington di meja. Dan foie gras. Dan Evian untuk gelas. Air mineral dicampur jadi satu. Berjalan keluar pintu dan menaruhnya di mangkuk di depan kandang. Beritahu ayahku. Aku akan makan malam bersama teman-temanku. Shen Haolan menjabat kunci di tangannya. Dia pergi ke double 2. Sepeda listrik di sebelahnya telah memasukkan kunci. Perlahan menghilang dari pandangan Mei. Dan pemandangan ayahku dan Paman Liu di lantai atas. Shen Yusun memandang putranya yang berangsur-angsur memudar. Dia melihat arlojinya. Ini jam 9 malam. Apakah menurutmu anakku? Apakah mungkin untuk memenangkan hati gadis yang dicintainya? Biasanya pada titik waktu ini. Anak perempuan cenderung tidak menerima undangan dari anak laki-laki. Jika dia setuju. Itu biasanya berarti dia bersedia memberinya kesempatan. Paman Liu menjawabnya tepat waktu. Mulut Shen Yusun sedikit naik setelah mendengarkan. Tunjukkan senyum halus ibu. Aku keluar untuk mencari makan. Itu mungkin jalan pejalan kaki di seberang sekolah. Sujingmu berpikir sejenak. Pergi dan panggil kakakmu sendirian. Malah menunjuk Su Jingxi. Aku tidak pergi sendirian. Saya Shen Haolan bersama. Yang saya lihat terakhir kali. Dia juga memecahkan masalah sekolah untuk saya. Pada malam hari, 11 menyeret saya ke kamar dan menutup pintu. Saya masih menyelidiki anak ini. Anda harus ingat bahwa keluarga itu kaya. Jangan menempatkan diri Anda di dalamnya kalau begitu. Terperangkap dalam rawa dan tidak bisa keluar. Bu, Shen Haolan tidak seperti itu. Dia pria yang baik. Saya khawatir Anda akan bingung. Bagaimanapun, Anda tidak dapat berbicara sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Saya tahu tidak ada punggung, saya tidak peduli apa yang Anda lakukan. Tapi tetap buka mata. Jangan datang kepada saya dengan perut besar dan menangis. Bu, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak pernah memikirkan pria dalam hidup saya. Belum lagi perut besar saya. Night West mengeluarkan ponselnya. Klik di kotak chatku. Aku mengirimmu 2.000. Tak cukup bicara dengan ibu. Malam hari, West mencondongkan tubuh di telingaku dan berbisik pelan. Karena takut dinding penyekat itu punya telinga.
Keluarga kami bukan ekonomi, bukankah sangat tak baik? Mengapa Anda mengirimi saya uang ini? Aku juga dengan sadar merendahkan suaraku. Ibu menyembunyikannya darimu sebelumnya. Bantulah ibu. Jangan beritahu Su Jinsi. Aku melakukan isyarat oke. Aku baru saja keluar pintu menuju jalan utama. Aku melihat Shen Haolan. Ini dia sepeda listrik kecil. Ayo masuk ke mobil dan antar kamu. Shen Haolan terlalu senang. Berbicara kata-kata dari kepribadian lain. Siapa yang membuatnya seperti ini untukmu? Aku memukul bahu Shen Haonan. Di mana kamu akan makan? Aku naik ke belakang sepeda listrikku. Pergi ke Valorant Square. Shen Haonan dengan terampil mengendalikan mobil. Merapikan kendaraan melalui jalan. Kepala lampu jalan memancarkan cahaya lembut. Memperpanjang dan memperpendek bayangan kami. Su Jingmu duduk. Suara Shen Haolan sedikit kabur tertiup angin malam. Tapi penuh kekhawatiran. Aku akan menjawab. Wajah itu tersembunyi di Shen Hao. Di belakang Arashi, bersembunyi dari pembersihan angin. Sudut mulut naik tanpa sadar. Ada arus hangat di hatiku. Ini malam yang indah. Aku mendesah pelan. Ini seperti berbicara dengan langit malam. Ya, rasanya lebih baik keluar bersamamu. Shen Haolan menoleh sedikit. Ada kelembutan dan kepuasan dalam suaranya. Pipiku sedikit memerah setelah mendengarkan. Jantungku berdetak lebih cepat. Perasaan yang tak terlukiskan. Tersebar dalam hati. Keduanya terdiam sejenak. Ada keheningan halus dan indah di udara. Melewati persimpangan jalan. Shen Haolan dengan cermat mengamati lampu lalu lintas. Pastikan aman dan lanjutkan hidup. Su Jingmu, jika kamu merasa kedinginan, kamu bisa memelukku.